461 Membunuh Inten. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan pria berbaju besi emas dengan tingkat kultivasi saat ini kecuali dia mengeluarkan jiwa ascendan. Pada saat ini, Qian Feng dan Liu Mei juga mengerutkan kening. Jelas, mereka berdua juga memahami ini. Mata Qian Feng berbinar dan dia tiba-tiba berkata, Cheng Niu, bagaimana kalau kita bertiga bekerja sama untuk memblokir energi pedang dari pria berbaju emas? Sedikit rasa dingin muncul di mata Wang Lin saat dia mengangguk dan berkata, oke. Alasan Qian Feng meminta bantuan Wang Lin adalah karena dia tidak punya pilihan. Jelas bahwa bahkan dengan dia dan Liu Mei, mereka tidak percaya diri untuk bisa menahan serangan itu. Jika mereka tidak bisa menahan serangan itu, maka mereka tidak bisa pergi mencari istana. Yun Kuezi dan orang tua sudah di depan mereka. Jika mereka lebih lambat, mungkin sudah terlambat. Sekarang dengan Wang Lin di pihak mereka, peluang mereka bertiga untuk berhasil lebih tinggi. Qian Feng tidak meremehkan Wang Lin hanya karena dia berada di tahap awal transformasi jiwa. Faktanya, di dalam hatinya dia percaya bahwa Wang Lin adalah seseorang yang memenuhi syarat untuk melawannya. Dia juga tahu bahwa bendera 1 miliar jiwa yang dimiliki Wang Lin adalah sesuatu yang bisa langsung membunuhnya, jadi dia sangat takut pada Wang Lin. Inilah mengapa dia memiliki warung kupu-kupu merah Wang Lin. Agar dia bisa mendapatkan cultivation planet kristal tanpa harus menghadapinya. Namun, setelah tiba di Gunung Roh, dia menyadari bahwa ada beberapa penghalang sebelum dia bisa mencapai kristal tersebut. Dia tidak lagi menganggap Wang Lin sebagai orang lemah seperti yang dia lakukan saat pertama kali bertemu dengannya. Sekarang dia melihatnya sebagai tandingannya, tetapi jauh di dalam hati Qian Feng, masih ada rasa bangga yang kuat. Dalam pandangannya, jika Wang Lin tidak memiliki bendera 1 miliar jiwa, maka tidak mungkin Wang Lin bisa dibandingkan dengannya. Setelah mendengar jawaban Wang Lin, Qian Feng merenung sedikit dan berkata, rekan kultivator Cheng, kami berdua akan pergi dulu dan kemudian kami akan membiarkan adik magang junior saya mengambil alih. Bagaimana menurut Anda? Mata Wang Lin tenang saat dia melihat Qian Feng dan Liu Mei. Pada saat ini, Liu Mei juga melihat ke arahnya, tersenyum, dan hendak berbicara ketika Wang Lin menarik pandangannya dan berkata, tidak perlu terlalu rumit. Aku akan pergi dulu, lalu kalian berdua bisa mengikuti. Petik 2. Qian Feng terkejut dan matanya berbinar. Menjadi orang pertama yang pergi berarti dia tidak hanya harus menghadapi serangan dengan kekuatan penuh, tapi dia juga harus memperhatikan kemungkinan fitnah dari orang-orang di belakang mereka. Itu adalah hal yang sangat berbahaya. Alasan Qian Feng mengatakan bahwa mereka berdua akan pergi bersama adalah karena dia takut Wang Lin akan terlalu khawatir dan menahan diri. Dan dengan Liu Mei mengejar mereka, bahkan jika Wang Lin secara diam-diam menyerang, maka dia tidak perlu khawatir. Qian Feng memutuskan bahwa berurusan dengan energi pedang akan menjadi prioritas pertama mereka kali ini. Berurusan dengan Wang Lin bisa menunggu. Begitu dia mendengar Wang Lin menjadi sukarelawan untuk pergi dulu, dia agak curiga. Namun, ini bukan waktunya untuk merenungkan hal-hal seperti itu, maka ia berkata, kalau begitu, maka kita akan bergantung pada sesama pembudidaya Cheng. Liu Mei sedikit mengerutkan kening. Dia merasa ada yang aneh dengan ini. Setelah merenung sebentar, dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihatnya saat dia terbang menuju pria berlapis baja emas itu. Liu Mei dan Qian Feng mengikuti di belakang. Mereka bertiga bergerak maju dalam formasi. Saat mereka bertiga mendekat, mata pria berarmor emas itu menjadi serius dan dia mengangkat lengannya. Cahaya terang berkumpul di pedang emas, menciptakan cahaya keemasan yang menyilaukan. Lalu dia dengan kejam mengayunkan pedang. Gelombang energi pedang sepanjang 100 kaki yang tampak seperti itu bisa membelah langit secara instan diikuti oleh ledakan sonik dari penghalang suara yang pecah. Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah energi pedang yang menembus langit. Itu bergerak sangat cepat dan segera mendarat. Laut di bawah mereka terbelah karena tekanan energi pedang, menciptakan jurang yang dalam. Ketika Wang Lin melihat Yun Kuezi dan lelaki tua itu menahan energi pedang, dia hanya merasakannya dari samping dan tidak berpartisipasi. Sekarang dia menghadapinya sendiri, dia bisa merasakan kekuatan penghancur di dalam energi pedang ini. Saat menghadapi kekuatan destruktif ini, bahkan jiwa asalnya mulai bergetar dan menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Tidak hanya ini, tetapi setiap bagian tubuhnya terasa seperti ditembaki oleh gunung raksasa.
Dia tidak asing dengan perasaan ini. Itu adalah perasaan yang sama persis yang dia miliki dari tekanan Vena Roh di bawah Sekte Pemurnian Jiwa, hanya perasaan ini yang ribuan kali lebih kuat. Bahkan sebelum energi pedang bertabrakan dengannya, darah sudah mulai keluar dari sudut mulut Wang Lin, tetapi matanya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ketika dia menyadari keadaan Wang Lin saat ini, Qian Feng berhenti sejenak dan mulai merenung. Haruskah dia mengambil momen ini untuk membunuh Cheng Niu dan mengambil bendera 1 miliar jiwa, atau membantu melawan energi pedang? Ide ini terlintas di benaknya dan dia membuat keputusan. Dia akan membunuh Wang Lin dan mengambil bendera jiwa. Dengan bendera jiwa, dia akan memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk menahan energi pedang. Semua ini terjadi dengan sangat cepat dalam pikirannya. Setelah mengambil keputusan, Qian Feng tertawa dan berkata, "Jangan panik, sesama kultivator Cheng. Saya datang." Qian Feng bergerak maju seperti kilat. Serangan ini benar-benar harus berhasil, jadi Qian Feng tidak terburu-buru. Dia harus mendekat untuk memukul Wang Lin dengan serangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Qian Feng tahu bahwa dia harus berhasil dalam satu serangan, atau Wang Lin akan punya waktu untuk memanggil bendera 1 miliar jiwa. Jika itu terjadi, semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Dengan kecerdasan Liu Mei, dia segera melihat niat Qian Feng dan ragu-ragu. Lalu matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak mengikuti tapi menunggu di sana. Dia adalah orang yang kejam, jadi itu tidak masalah baginya. Ditambah, jika Qian Feng membunuh Wang Lin, aura Wang Lin akan hilang dari ilusi terakhirnya. Ini akan membuatnya lebih mudah di masa depan karena itu pada dasarnya seperti menyingkirkan iblis batin yang harus dia hadapi di masa depan. Pada saat ini, energi pedang tiba tepat di atas kepala Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mendengus. Karena dialah yang setuju untuk pergi lebih dulu, bagaimana mungkin dia tidak mempertimbangkan perubahan hati Qian Feng? Semua ini adalah bagian dari rencananya. Dari saat energi pedang dikirim dan begitu Qian Feng mulai terbang, Wang Lin diam-diam menghitung kecepatan Qian Feng. Ketika Qian Feng berada 100 kaki dari Wang Lin tertawa dan menamparkan tas pegangannya. Sebuah pagoda tiba-tiba terbang dari tasnya dan muncul di hadapannya. Indra ilahi ascendan tahap awal Zhou Yi keluar dari pagoda. Energi pedang tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak setelah bersentuhan dengan indra ilahi. Menggunakan jeda ini, Wang Lin tertawa, memanggil kembali pagoda, dan menyerbu ke arah laut. Namun, dia dengan sengaja mempertahankan kecepatan yang cukup rendah untuk tetap berada dalam jarak 100 kaki dari Qian Feng. Mata pria berlapis emas itu menjadi serius, tetapi dia tidak menyerang Wang Lin dan malah menatap Qian Feng. Sekarang tidak ada sense divine tingkat ascendan yang menghentikan energi pedang, itu mendarat di tubuh Qian Feng. Ekspresi Qian Feng sangat berubah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bertanya-tanya mengapa energi pedang tidak menyerang Wang Lin dan malah mengejar dirinya sendiri. Pada saat ini, dia meraung, menamparkan tas pegangannya, dan mengeluarkan penusuk merah. Cahaya merah terang datang dari penusuk dan menuju ke energi pedang. Wajah Wang Lin menunjukkan sedikit ejekan. Ketika lelaki tua dan monyet itu melawan energi pedang, Wang Lin merasa ada sesuatu yang salah. Dia menyimpulkan bahwa pria berlapis emas pasti telah menentukan bahwa keduanya adalah sepasang dan hanya mengirimkan satu energi pedang. Wang Lin menghitung bahwa jarak antara lelaki tua dan monyet itu sekitar 100 kaki dan berasumsi bahwa jika dia sedekat itu dengan Qian Feng, pria lapis baja emas akan menganggap mereka sebagai pasangan. Jika mereka berada dalam jangkauan satu sama lain, energi pedang akan menyerang siapapun yang paling dekat dengannya. Inilah mengapa Wang Lin menolak rencananya dan Qian Feng pergi lebih dulu dengan Liu Mei di urutan kedua. Karena dengan itu, meskipun dia akan dekat dengan Qian Feng, dia akan terlalu dekat. Jika dia melakukan gerakan tidak normal, Qian Feng akan memperhatikan dan berjaga-jaga. Inilah mengapa dia memutuskan untuk pergi dulu sendiri. Meskipun Qian Feng curiga, dia masih terjebak dalam perangkap. Faktanya, bahkan jika Qian Feng tidak setuju dengan rencana Wang Lin atau tidak menyarankan agar mereka bertiga bekerja sama, Wang Lin masih akan menghadapinya sendirian. Dia tidak percaya bahwa Qian Feng akan melewatkan kesempatan untuk membunuhnya jika dia menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya. Meskipun, jika itu masalahnya, akan lebih sulit untuk memancing Qian Feng datang dalam jarak 100 kaki darinya.
Namun, Wang Lin masih memiliki rencana B dan 80% percaya diri dalam memikat Qian Feng cukup dekat. Kemudian Qian Feng menyarankan mereka bertiga bekerja sama dan ini menegaskan kecurigaan Wang Lin. Qian Feng memang tidak bisa menahan dorongannya dan menyerah untuk mencoba bekerja sama. Dia akan membantu untuk menahan energi pedang, sebagai alasan untuk lebih dekat tetapi tidak menyadari bahwa Wang Lin telah melihat semuanya. Perasaan ilahi Zhou Yi dari pagoda berperan besar dalam hal ini. Ini menghentikan energi pedang yang cukup bagi Wang Lin untuk melarikan diri, menjadikan Qian Feng orang yang paling dekat dengan energi pedang. Meski butuh waktu lama untuk menjelaskannya, itu semua terjadi dalam sekejap mata. Saat energi pedang menyapu Qian Feng, Wang Lin berhenti. Dia tidak terbang tetapi dengan dingin menatap Liu Mei di kejauhan. Liu Mei berada di belakang dan sedikit terkejut saat melihat situasinya berubah. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan dengan cepat mengejar Wang Lin. Ketika dia melihat Liu Mei semakin dekat, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menyerang. Kali ini, dia pindah lebih dari 100 kaki dari Qian Feng. Begitu Wang Lin berada lebih dari 100 kaki dari Qian Feng, mata pria berlapis emas itu menjadi serius dan dia dengan cepat mengayunkan pedangnya 2 kali, mengirimkan satu gelombang energi pedang ke arah Wang Lin dan yang lainnya ke arah Liu Mei. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Dia berhenti terbang menuju laut dan berteleportasi ke dalam jarak 100 kaki dari Liu Mei saat energi pedang mendekat. Ekspresi Liu Mei berubah. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Meskipun dia tidak yakin, dia sepertinya telah menebak situasi dari tindakan Wang Lin. Dia akan berteleportasi sehingga Wang Lin akan berada di atasnya, menjadikannya orang yang mengambil pukulan energi pedang. Bab 462 Ye Wuyu. Wang Lin mencibir. Pada saat dia akan berteleportasi, dia menyentuh tas pegangannya dan beberapa ukiran domain waktu terbang keluar. Waktu. Dengan raungan dari Wang Lin, semua pahatan itu meledak dan domain waktu yang kuat melonjak keluar. Meskipun domain Liu Mei telah mencapai penyelesaiannya, domain kali ini disiapkan dengan cermat oleh Wang Lin. Itu terlalu lemah untuk menyakiti Liu Mei atau bahkan memperlambatnya, tapi dalam situasi kritis seperti ini, itu akan berakibat fatal. Tubuh Liu Mei melambat, memungkinkan Wang Lin untuk bergerak di bawahnya. Pada saat ini, dua energi pedang tiba-tiba menyatu menjadi satu dan turun seperti orang gila ke arah Liu Mei. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin saat dia menunjuk ke Liu Mei. Seutas gas pembatas keluar dari jarinya dan ditembakkan ke arahnya. Wang Lin bahkan tidak menunggu hasilnya. Dia tahu bahwa waktu adalah yang terpenting, jadi dia menyerbu ke laut tanpa ragu-ragu. Begitu dia memasuki laut, dia melihat istana raksasa memancarkan cahaya keemasan. Wang Lin menyerbu ke arah istana dengan kecepatan tinggi. Ada kekuatan misterius di dalam laut. Wang Lin bahkan tidak perlu mengujinya untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang mencegah teleportasi. Dia pernah mengalami ini di tempat misterius lain sebelumnya, jadi dia tahu seperti apa kekuatan ini. Ketika dia hendak memasuki istana, serangkaian raungan datang dari permukaan dan air laut di sekitar Wang Lin dengan cepat berpisah. Gelombang energi pedang sepanjang 100 kaki turun dari langit dan dengan cepat mengejarnya. Saat energi pedang semakin dekat dan dekat, Wang Lin bahkan bisa merasakan auranya yang kuat. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Dia dengan kejam mengatupkan giginya. Dia melihat bahwa dia hanya berjarak 1000 kaki dari istana, tetapi energi pedang hampir berada di atasnya. Jejak darah datang dari atas kepala Wang Lin dan rasa sakitnya meningkat. 900 kaki, 800 kaki, 700 kaki, 600 kaki. Dia semakin dekat dan dekat, tetapi energi pedang mendekati di atas kepalanya. Raungan energi pedang sepertinya bergema di dalam otak Wang Lin. Saat Wang Lin bergegas menuju istana, dia mengeluarkan seteguk darah, menyentuh tas pegangan, dan mengeluarkan kapak. Dia tiba-tiba meraung, berbalik, dan meletakkan kapak di depannya. Pada saat ini, energi pedang tiba dan tiba-tiba mendarat di kapak. Wajah Wang Lin menjadi merah, dia batuk seteguk darah, dan jiwa asalnya bergetar. Dia menyentuh tas pegangannya dan pagoda itu terbang keluar. Domain Zhou Yi dengan cepat menyebar dan energi pedang berhenti. Menggunakan jeda ini, Wang Lin menyerbu dan menyeberangi 500 kaki dalam sekejap untuk memasuki istana. Begitu dia memasuki istana, energi pedang bergetar dan kemudian menghilang.
Darah merembes keluar dari mulut Wang Lin saat dia menyingkirkan kapak dan pagoda. Kemudian, sambil duduk dalam posisi lotus, dia mengeluarkan sejumlah besar pil dan memakannya sebelum merasakan sengatan yang menyakitkan dari seluruh tubuhnya. Dia mengeluarkan sepotong giok surgawi dan melihatnya sebelum melempar ke mulutnya. Kemudian dia merasakan energi spiritual surgawi memenuhi tubuhnya. Berkat aliran energi spiritual surgawi, Wang Lin merasakan tubuhnya menjadi ringan. Energi spiritual celestial langsung menekan semua lukanya. Tak lama kemudian, dia berdiri dan dengan satu langkah bergegas ke dalam istana. Adapun di atas laut, energi pedang mendekati Liu Mei. Tepat saat dia hendak menghindar, batasan menutup dari belakangnya. Ini membuat ekspresi cantiknya berubah. Dia mengatupkan giginya dan meludahkan kabut putih. Pita putih menari di dalam kabut putih dan dengan satu gerakan mencambuk, itu menghancurkan batasan. Pita putih ini dengan cepat membungkusnya dan menjauhkan 10.000 kaki darinya dari energi pedang. Energi pedang meleset dan kemudian menghilang. Pria berlapis baja emas itu tidak menyerang lagi. Satu-satunya tugasnya adalah menjaga tempat ini dan hanya mengizinkan mereka yang memenuhi syarat memasuki istana. Hanya ada satu persyaratan dan itu untuk bisa menahan kekuatan satu pukulan. Qian Feng juga dalam keadaan sangat menyesal sekarang. Untungnya, selama seseorang meninggalkan area tersebut, serangan itu berhenti. Ekspresi Qian Feng sangat tajam saat dia meraung, Cheng Niu. Aku bersumpah akan mencabik-cabikmu. Jika saya melanggar sumpah ini, maka saya akan mati dengan kematian yang menyakitkan. Petik 2. Liu Mei diam-diam menatap laut dengan ekspresi suram. Melihat bahwa Qian Feng masih mengutuk dan meraung, dia mengerutkan kening dan berkata, diam. Jika bukan karena Anda memiliki niat jahat dan kami bertiga benar-benar bekerja sama, kami pasti sudah berada di dalam istana daripada di sini. Petik 2. Ekspresi Qian Feng sangat tajam. Dia menatap Liu Mei dengan kejam dan berkata, apa menurutmu aku tidak memperhatikan bagaimana kalian berdua saling menggoda dan memandang? Kakak magang junior, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Petik 2. Liu Mei dengan dingin menatap Qian Feng dan berkata, dengan Yun Kuezi di sana, akan sulit bagi Cheng Niu untuk mendapatkan kembali bagian jiwanya. Yun Kuezi tidak akan membiarkan dia sukses dengan mudah. Qian Feng menarik napas dalam-dalam, lalu menarik kembali ekspresinya yang galak, menyentuh tas pegangannya, dan berkata, orang tua itu memberiku sesuatu yang dimaksudkan untuk digunakan melawan bendera 1 miliar jiwa. Karena itu dapat mempengaruhi bendera jiwa, itu seharusnya memiliki beberapa efek pada pembudidaya ascendan juga. Setelah Yun Kuezi keluar, saya akan menggunakan ini. Aku hanya ingin jiwaku, tapi jika dia masih tidak mau memberikannya, aku akan berusaha sekuat tenaga. Petik 2. Di dalam istana di bawah laut, yang muncul di hadapan Wang Lin adalah lorong yang sangat besar. Ada beberapa lampu di sekitar aula yang berkedip-kedip dan mengeluarkan cahaya yang sangat jahat. Cahaya ini tidak dihasilkan oleh api tetapi oleh zat misterius yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Cahaya redup menyebabkan lorong ini menekuk dan berputar, menciptakan perasaan yang sangat aneh. Wang Lin mengungkapkan ekspresi hati-hati saat dia dengan hati-hati bergerak maju. Lorong ini sepertinya tidak ada habisnya. Dia sudah berjalan lama dan lorong masih terlihat sama. Wang Lin tidak berani menyebarkan akal ilahi terlalu jauh. Ketika dia pertama kali tiba, dia menyebarkannya dan beberapa di antaranya menghilang seperti dimakan sesuatu. Akibatnya, Wang Lin menjadi sangat berhati-hati. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin melihat kilatan mantra di kejauhan. Dia berhenti bergerak dan dengan hati-hati menyebarkan akal ilahi ke depan. Tapi apa yang dilihatnya membuat ekspresinya berubah. Ketika indera ketuhanannya mencapai ujung lorong, apa yang dia lihat adalah area terbuka yang luas. Ada menara yang sangat tinggi di tengah area terbuka ini. Di puncak menara ada singgasana dan ada seseorang dengan kepala penuh rambut hitam duduk di atasnya. Orang ini terlihat setengah baya dan terlihat sangat normal, tapi dia mengeluarkan aura yang sangat agung. Matanya terpejam dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dari tubuhnya. Itu jelas orang mati. Namun, tubuhnya memancarkan aura menakutkan yang mengelilingi area tersebut. Saat akal ilahi Wang Lin melihat orang ini, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk membungkuk ke arahnya. Dia terpaksa mengaktifkan beberapa energi spiritual surgawi untuk menekan dorongan ini. Sepertinya ada kekuatan misterius di sini yang akan mengguncang hati siapapun yang lewat.
Sebelum orang ini mengapungkan sebuah benda. Itu adalah bola cahaya ungu. Cahaya ini menyinari pria parubaya dan meninggalkan bayangan gelap di belakangnya. Namun, cahaya saat ini redup dan berkedip-kedip seolah-olah bisa padam kapan saja. Pada saat indera ketuhanan Wang Lin menyentuh bola cahaya, suatu kekuatan yang kuat tiba-tiba menghantam indera ketuhanannya, jadi dia dengan cepat mundur. Di lorong, wajah Wang Lin pucat dan matanya dipenuhi teror. Suzaku pertama, Ye Wuyu. Dia segera bisa menebak identitas pria paruh baya itu. Adapun bola cahaya ungu, itu adalah cultivation planet kristal. Namun, Wang Lin merasa ada yang tidak beres. Meskipun itu terlihat persis seperti yang digambarkan si Tunan, dia tidak merasakan hubungan itu dengan bagian jiwanya ketika akal ilahi menyentuhnya. Sejak kamu tiba, masuklah. Suara Yun Kuezi datang dari ujung lorong. Mata Wang Lin berbinar. Ketika indera ketuhanannya masuk ke dalam ruangan, dia melihat Suzaku pertama dan kristal planet budidaya, tapi dia tidak melihat Yun Kuezi atau orang tua itu, keduanya sudah ada di sini. Wang Lin merenung sedikit sebelum berjalan ke depan. Tak lama kemudian, dia tiba di ujung lorong dan berjalan ke ruang terbuka yang luas. Sekarang dia secara pribadi datang ke sini, perasaan terkejut bahkan lebih kuat. Dibandingkan dengan menara setinggi 1000 kaki, dia tiba-tiba merasa sangat kecil. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu matanya berbinar dan melihat sosok Yun Kuezi di sudut. Wajah Yun Kuezi pucat. Dia duduk bersila dan darah merembes dari sudut mulutnya. Dia terlihat jauh lebih lemah dari biasanya. Dia memandang Wang Lin dan kemudian dengan suara serak berkata, sambil tersenyum, aku benar tentang kamu. Anda memang orang ketiga yang sampai di sana. Petik 2. Wang Lin menunjukkan ekspresi waspada dan bertanya, bagaimana dengan dia? Ekspresi Yun Kuezi jelek saat dia berkata, saya menggunakan formasi untuk menjebaknya. Dia masih harus terjebak di dalam. Wang Lin, aku terluka parah, jadi ambilkan cultivation planet kristal untukku. Baik itu untuk klan abadi yang terbengkalai atau para pembudidaya, saya tidak bisa membiarkan kristal planet kultivasi runtuh. Petik 2. Oh. Wang Lin dengan tenang menatap Yun Kuezi dan bertanya, Anda ingin saya mendapatkan kristal planet budidaya? Yun Kuezi menarik napas dalam-dalam dan menghela napas. Saya tahu Anda sangat berhati-hati. Anda dapat memeriksa tubuh saya dengan akal ilahi Anda. Anda akan menemukan bahwa saya hampir sepenuhnya kehabisan daya. Orang tua itu bukan dari planet Suzaku. Semua tekniknya sangat aneh dan saya tidak bisa menjebaknya lama-lama. Begitu dia bebas, dia akan bisa mencuri cultivation planet kristal, dan pada saat itu, semua orang di planet Suzaku akan menghadapi krisis. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bola cahaya ungu sebelum Suzaku pertama. Tanpa ragu-ragu, dia mundur. Dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari saat dia masuk, Wang Lin terbang menuju lorong seperti orang gila. Mata Yun Kuezi berbinar dan dia segera menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan lorong, menghalangi Wang Lin. Dia dengan muram berkata, untuk apa larimu? Mata Wang Lin berbinar, lalu dia mundur beberapa langkah dan menatap Yun Kuezi. Dia melambaikan tangan kanannya dan bendera 1 miliar jiwa muncul, lalu dengan tenang dia berkata, junior belum ingin mati. Bab 463 Rob. Ekspresi Yun Kuezi menjadi gelap saat dia mencibir pada Wang Lin dan bertanya, bagaimana kamu melihat melalui diriku? Melihat Yun Kuezi, Wang Lin berkata dengan nada berat, itu bukanlah kristal planet budidaya. Juga, Anda memiliki kemampuan untuk berteleportasi, jadi meskipun Anda terluka, itu tidak akan seserius yang Anda katakan. Petik 2. Yun Kuezi tertawa. Ada sedikit apresiasi di matanya saat dia berkata, kamu layak menjadi salah satu dari 4 orang yang saya pilih. Itu betul. Itu bukanlah cultivation planet kristal. Itu hanya bayangan. Selama seseorang menyentuhnya, mereka dapat mengambil kembali bagian jiwa mereka. Petik 2. Mata Wang Lin tampak tenang. Dia tidak berbicara tetapi hanya menatap Yun Kuezi. Cengkeramannya pada bendera 1 miliar jiwa perlahan mengencang. Orang tua ini tidak akan berbohong kepadamu. Untuk menarik kembali bidak jiwamu melalui bayang-bayang membutuhkan harga yang mahal. Inilah mengapa saya meminta Anda untuk mengambilkannya untuk saya. Jika Anda melakukannya, saya akan memberi Anda harta yang kuat sebagai hadiah. Di bagian terdalam dari makam abadi, ada sebuah altar kuno.
Di sanalah leluhur klan saya memperoleh kekuatan untuk mencapai tingkat 12 daun. Jika kamu membantuku membawakanku kembali cultivation planet kristal, aku akan membawamu ke sana agar kultivasimu meningkat satu level. Bagaimana dengan itu? Kata Yun Kuezi dengan nada berat. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung. Yun Kuezi tampak sedikit cemas saat dia dengan cepat berkata, Wang Lin, cepat pergi mengambil kristal planet budidaya. Jangan paksa saya untuk bertindak. Kau tahu aku tidak ingin membunuhmu. Petik 2. Wang Lin menatap Yun Kuezi dan berkata, dan jika kamu mengingkari janjimu, beri saya metode yang benar untuk menggunakan topi jerami sebagai deposit. Petik 2. Wang Lin masih memiliki topi jerami yang diberikan Yun Kuezi. Namun, topi jerami mengandung banyak batasan, dan itu sangat rumit, jadi tanpa metode yang tepat, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Mata Yun Kuezi berbinar. Dari sudut pandangnya, tidak ada cara bagi Wang Lin untuk melarikan diri, jadi yang bisa dilakukan Wang Lin hanyalah mengikuti perintahnya. Akibatnya, dia mengambil batu giok, mengisinya dengan informasi, dan melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin tidak terburu-buru saat dia melihat ke dalam batu giok. Setelah memastikan bahwa itu nyata, dia menyimpannya, mengelilingi dirinya dengan bendera 1 miliar jiwa, dan terbang menuju menara di tengah. Hampir dalam sekejap mata, dia tiba di sebelah Suzaku pertama. Dia melihat penguasa planet ini, memberi perhatian khusus pada bayangan, dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke kristal planet budidaya. Dia berdiri di samping cahaya ungu, tapi anehnya, tidak ada bayangan sama sekali. Mata Yun Kuezi berbinar dan dia dengan cepat berkata, letakkan tanganmu di atasnya dan panggil namaku. Jangan mencoba sesuatu yang lucu, atau aku berjanji akan membunuhmu. Petik 2. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu dia menundukkan kepalanya ke arah Yun Kuezi dan berkata, dengan nada berat, aku pernah menganggapmu sebagai dermawanku. Bahkan ketika saya mengetahui bahwa Anda adalah bagian dari klan abadi yang ditinggalkan, saya tidak ingin menentang Anda. Saya hanya ingin meninggalkan planet Suzaku dan mencari dao saya sendiri. Senior, kamu benar-benar mengecewakanku hari ini. Saya tidak tahu apakah bayangan ini melakukan apa yang Anda katakan, tetapi saya tahu bahwa jika saya melakukan apa yang Anda perintahkan, saya akan segera mati. Petik 2. Pada saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Yun Kuezi berubah dan dia akan menyerang. Tapi Wang Lin mengguncang bendera 1 miliar jiwa dan sekitarnya segera dipenuhi dengan fragmen jiwa. Pada saat yang sama, Wang Lin dengan cepat mundur dan dengan raungan, semua fragmen jiwa dari bendera jiwa dibebankan ke arah bayangan Suzaku pertama. Pada saat ini, serangkaian suara berderak datang dari kursi tempat Suzaku duduk pertama. Dan pada saat yang sama, tawa keluar dari dalam bayangan dan lampu merah mulai berkedip darinya seperti orang gila. Bayangan itu segera hancur dan lelaki tua itu dengan cepat keluar. Monyet di bahunya, yang bahkan lebih cepat, menyerang Yun Kuezi. Ekspresi Yun Kuezi menjadi suram dan dia berhenti. Tangannya bergerak dan satu demi satu, tato emas muncul dari kehampaan dan melingkari sekelilingnya. Anak kecil, segel milikmu itu cukup bagus. Menggunakan aura dari orang mati ini bersama dengan kultivasi Anda sendiri, Anda menciptakan segel bayangan untuk menyegel saya. Jenis segel bayangan ini sangat langka. Itu langka bahkan di zaman kuno. Bagi Anda untuk dapat mengontrol itu tidak mudah. Jika tubuh asli Master ada di sini, itu akan dihancurkan hanya dengan satu pukulan, tapi ini hanya sepotong indera ilahi Master yang memiliki tubuh, jadi kamu bisa menjebakku untuk sementara waktu. Mampu melakukan sebanyak ini dalam hidup Anda sudah sangat bagus. Anda bisa membual tentang itu di kehidupan Anda selanjutnya. Mata lelaki tua itu mulai bersinar merah. Yun Kuezi mendengus dan tato di sekitarnya terbang. Sasarannya bukanlah orang tua itu tetapi monyet kecil itu. Yun Kuezi berteriak, boneka belaka. Selama aku menghancurkan di mana indera ilahi itu tersembunyi, maka tidak peduli seberapa kuat tubuh aslimu, kamu tidak akan bisa sampai di sini sekarang. Petik 2. Ketika akal ilahi Wang Lin menyebar, dia melihat bayangan di belakang Ye Wuyu. Ketika dia menemukan dirinya berada di dekat cahaya ungu dan tidak melihat bayangan dirinya, dia merasa itu aneh dan memutuskan untuk mengambil risiko. Jika dia gagal, dia akan segera masuk surga menantang Manik untuk bersembunyi.
Dia percaya bahwa Yun Kuezi tidak berbohong tentang efek bayangan kristal planet kultivasi, tetapi harga untuk mengekstrak sepotong jiwa melaluinya adalah hidup seseorang. Jika tidak, Yun Kuezi pasti sudah mendapatkannya sendiri daripada menunggu. Bahkan jika orang ketiga bukanlah Wang Lin, dia masih akan memaksa orang itu untuk mendapatkan potongan jiwa. Pada saat orang tua itu keluar, Wang Lin mengibarkan bendera jiwa. Fragmen jiwa mengelilinginya dan dia dengan cepat mundur. Apakah itu orang tua yang dikendalikan Tuo Shen atau Yun Kuezi? Mereka bukanlah orang yang ingin diajak main-main oleh Wang Lin saat ini. Dia sudah memastikan bahwa cultivation planet kristal tidak ada di sini, jadi dia hanya bisa pergi dengan cepat. Tetapi pada saat ini, istana tiba-tiba bergetar. Getaran ini sangat hebat. Seolah-olah langit dan bumi sedang diguncang. Saat ini, retakan mulai muncul di menara. Keruntuhan lain dari cultivation planet kristal telah dimulai. Dari bawah menara, retakan muncul dan bergerak lurus ke atas seperti naga. Akhirnya, retakan mencapai puncak menara dan tiba di singgasana Suzaku pertama. Pada saat ini, dengan suara retakan yang tajam, tahta yang diduduki Ye Wuyu tiba-tiba jatuh. Adapun tubuh Ye Wuyu, dengan guncangan dari retakan, berubah menjadi debu dan menghilang. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, bukan hanya dia, tetapi Yun Kuezi, lelaki tua itu, dan monyet kecil itu berhenti berkelahi dan menatap ke arah tempat Ye Wuyu berubah menjadi debu. Kristal putih seukuran setengah kepalan tangan melayang dari debu yang merupakan tubuh Ye Wuyu. Ketika Wang Lin melihat kristal putih itu, dia segera merasakan hubungan dengan jiwanya. Kristal planet budidaya. Yun Kuezi menarik napas dalam-dalam dan menyerbu keluar, tetapi monyet kecil itu bahkan lebih cepat saat menyerang orang tua itu. Pada saat ini, Wang Lin tidak cukup dekat dan dia tidak bisa lebih cepat dari mereka, jadi dia mengatupkan giginya, mengelilingi dirinya dengan bendera jiwa, dan menyerbu ke arah lorong terdekat. Wang Lin tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingan Yun Kuezi atau orang tua yang dimiliki Tuo Shen. Nyatanya, bahkan jika dia berhasil mendapatkannya, dia tidak akan punya waktu untuk mengambil kembali bagian jiwanya dan hanya akan mengundang bencana pada dirinya sendiri. Sambil menghela nafas, Wang Lin dengan cepat terbang menuju lorong. Orang tua itu lebih dekat. Dengan sekejap, dia meraih kristal itu dan tertawa. Hari di mana Tuan akan bebas ada di hadapanku. Namun, tepat pada saat dia mengambil kristal itu, ekspresinya tiba-tiba berubah, tawanya berhenti, dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tepat ketika dia akan melepaskan kristal, tubuhnya bergetar dan kemudian mulai meleleh menjadi untaian gas yang masuk ke kristal putih. Ini semua terjadi dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah gumpalan lampu merah yang dengan cepat menyatu dengan monyet kecil itu. Monyet kecil itu tertawa. Kekuatannya tiba-tiba meningkat. Kekuatannya sekarang sama dengan milik Zuxi. Dia memiliki kekuatan seorang kultivator ascendan tahap akhir. Meskipun monyet itu sangat dekat dengan kristal, ia ragu-ragu sedikit dan tidak menjangkau. Pada saat ini, Yun Kuezi tiba dan mengulurkan tangan, tetapi dia segera mengeluarkan erangan yang menyakitkan saat gas putih muncul di tubuhnya. Dia dengan cepat melepaskan kristal itu karena ketakutan. Untungnya, dia tidak menyentuhnya secara langsung, atau dia tidak akan bisa lolos dari takdir yang mengerikan. Perubahan ini terjadi tanpa peringatan, menyebabkan Yun Kuezi dan monyet kecil terjebak dalam posisi yang sulit. Tepat pada saat ini, kristal putih tiba-tiba mengeluarkan dengungan dan menyerbu ke arah Yun Kuezi. Ekspresi Yun Kuezi berubah drastis dan dia mengelak. The Cultivation Planet Crystal menerobos melewati Yun Kuezi dan menuju Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia melihat apa yang terjadi pada lelaki tua itu, jadi dia mulai terbang lebih cepat menuju lorong. Dia dikelilingi oleh bendera jiwa, membuat kecepatannya jauh lebih cepat dari biasanya. Lorongnya tidak lurus dan memiliki beberapa lengkungan, tetapi kristal itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Seolah-olah tidak akan menyerah sampai menangkap Wang Lin. Wajah Yun Kuezi menjadi suram dan dia dengan cepat mengejarnya. Adapun monyet kecil, itu juga mengejar kristal planet budidaya. Dalam sekejap mata, tidak ada yang tersisa di sekitar menara. Tepat pada saat ini, cahaya ungu berkumpul di atas menara dan mengambil bentuk dari orang yang memakai topeng dari luar. Dia mengungkapkan ekspresi kebingungan, tetapi matanya segera menjadi jelas. Kristal planet budidaya sedang runtuh.
Zuxi ini benar-benar berani. Saat Wang Lin melarikan diri, kristal putih itu mengejarnya. Kristal itu menjadi lebih cepat, dan itu mendekat. Ketika berada dalam jarak 30 kaki darinya, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Tangan kanannya membentuk segel dan energi spiritual surgawi memenuhi tubuhnya saat dia mengirimkan hembusan angin ke arah kristal. Bab 464 Warisan Suzaku. Tujuan Wang Lin adalah meledakkannya. Benda ini terlalu aneh, jadi dia benar-benar tidak ingin menyentuhnya. Tapi dengan sekejap, kristal itu menembus embusan angin dan dalam sekejap mata itu mendekati Wang Lin. Wang Lin mengatupkan giginya dan mengulurkan tangan untuk mengambil kristal itu sehingga dia bisa membuangnya. Namun, ketika dia menyentuhnya, dia menemukan bahwa tidak ada efek negatif. Dia terkejut sesaat, kemudian matanya berbinar dan dia terus melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tetapi pada saat ini, kekuatan misterius dari kristal memasuki lengan Wang Lin. Energi ini bergerak melalui tubuhnya, menuju otaknya, dan meledak dengan informasi. Simbol-simbol aneh muncul satu persatu di benaknya. Simbol-simbol ini berkelebat dan bergerak seperti kilat di dalam otaknya. Wang Lin tidak terkejut dengan ini karena dia pernah melalui ini sekali sebelumnya. Ketika dia menyerap warisan pengetahuan Dewa Kuno Tusi, hal yang sama terjadi. Saat simbol-simbol itu melintas di kepalanya, berbagai adegan bergema di benak Wang Lin. Adegan itu menunjukkan seorang pria yang penuh keagungan dan kebanggaan berdiri di atas kompas bintang raksasa. Kompas bintang ini benar-benar hitam dan ada petir ungu yang melewatinya. Kemanapun kompas bintang pergi, akan terdengar suara gemuruh yang keras. Sebelumnya orang ini adalah pagoda yang mengambang di angkasa, dan ada 3 kata yang besar dan jelas di pagoda tersebut. Pagoda segel surgawi. Pria itu dengan cepat memasuki pagoda ini. Berhenti. Sebuah suara keluar dari dalam pagoda. Suara ini juga dipenuhi dengan keagungan dan akan membuat hati siapapun bergetar. Tapi ekspresi pria parubaya itu tetap sama saat dia membungkuk dan berkata, Junior adalah Ye Wuyu dari negara Suzaku yang baru saja mencapai peringkat 6. Junior ada di sini atas perintah dari Cultivation Alliance untuk mendapatkan segel Suzaku. Tubuh Wang Lin gemetar. Seluruh pikirannya diserap oleh pusaran ke dalam ingatan ini. Namun, di dunia nyata, tidak hanya kakinya tidak berhenti bergerak, tetapi sesuatu yang lebih aneh terjadi. Sinar lampu merah tiba-tiba muncul di bawah kakinya dan kekuatan yang kuat tiba-tiba datang dari Wang Lin. Namun, kekuatan ini tidak datang langsung darinya melainkan dari lampu merah di bawah kakinya. Saat lampu merah menyala, kecepatan Wang Lin mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bergerak dengan kecepatan ini, Wang Lin dengan cepat berjalan menuju pintu keluar lorong. Yun Kuezi, yang mengejarnya, berseru keras. Ekspresinya jelek dan dia tidak percaya apa yang dilihat matanya. Segel Suzaku. Bagaimana bisa Cheng Niu ini mengeluarkan aura dari segel Suzaku? Petik 2. Dalam adegan di dalam pikiran Wang Lin, pria itu masuk ke pagoda. Pagoda ini sepertinya memiliki banyak lantai. Pria itu baru sampai di lantai 3 sebelum dia berhenti. Segel Suzaku adalah teknik tingkat rendah dan teknik warisan. Seseorang harus menjadi kultivator yang berhak untuk menggunakannya. Petik 2. Suara itu datang dari kehampaan, dan pada saat yang sama, segel merah muncul di udara. Segel ini sangat rumit dan untuk sesaat dia merasa segel ini terlihat mirip dengan tato di tengkorak anggota klan abadi yang ditinggalkan. Tapi setelah melihatnya lebih dekat, itu benar-benar berbeda. Perasaan ini sangat aneh. Pada saat ini, segel perlahan melayang ke arah pria itu dan tercetak di dahinya. Wang Lin tiba-tiba merasakan sakit. Ini adalah rasa sakit yang belum pernah dialami Wang Lin sebelumnya. Seolah-olah ada sesuatu yang diukir di jiwanya. Pada saat ini, dia sepertinya telah kehilangan dirinya sendiri dan menjadi pria itu. Gelombang rasa sakit terus memasuki tubuhnya. Wang Lin tidak tahan lagi dan mulai mengaum. Tubuhnya bergerak lebih cepat dan lampu merah sekarang menyilaukan. Ekspresi tidak percaya di mata Yun Kuezi, yang mengejar Wang Lin, menjadi lebih kuat. Dia menatap tercengang pada Wang Lin dan bergumam pada dirinya sendiri, Ini adalah warisan Suzaku, bagaimana bisa seperti ini? Tanpa menyatu dengan hati planet budidaya, bagaimana anak ini bisa melewati warisan Suzaku? Adapun monyet kecil itu menatap Wang Lin dengan mata merah menyala dan ekspresi gelap. Raungan Wang Lin bergema di lorong.
Dia bergerak seperti kilat ketika dia akhirnya keluar dari istana dan muncul di laut. Dia tidak berhenti dan langsung menuju ke permukaan laut. Dia benar-benar dikelilingi oleh cahaya merah, dan aura Suzaku mulai menyebar. Matanya tidak lagi jernih. Mereka dipenuhi dengan kekacauan dan pergulatan. Di dalam pikirannya, rasa sakit datang gelombang demi gelombang. Itu telah mencapai titik di mana dia hampir tidak tahan lagi. Pembuluh darah di dahinya muncul dan matanya merah. Luka yang dia tekan sebelumnya tiba-tiba meledak, tapi itu ditekan sekali lagi oleh lampu merah. Di dalam pikiran Wang Lin, sebuah suara yang dipenuhi dengan keagungan tiba-tiba bergema. Apakah kamu bersedia menjadi Suzaku yang bergelar, untuk melindungi planet Suzaku sampai hidupmu berakhir? Suara ini seperti kilat menyambar otaknya dan bergema di benaknya. Mata Wang Lin kembali jernih. Pada saat ini, dia merasa jika dia setuju sekarang, dia akan segera mempelajari segel Suzaku. Meskipun dia baru pada tahap awal transformasi jiwa, dengan segel Suzaku, dia bisa melawan pembudidaya tingkat ascendan. Wang Lin menjawab dalam benaknya, saya tidak bersedia. Tujuan Wang Lin bukanlah tinggal di sini dan menjadi Suzaku berikutnya. Begitu dia menjawab, dia mendengar desahan di benaknya. Cahaya merah tiba-tiba menjauh dari tubuhnya dan berkumpul di kristal di tangan kanannya. Bersamaan dengan lampu merah, simbol juga meninggalkan Wang Lin seperti banjir. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Selama waktu ini, Wang Lin dengan cepat berteriak di dalam hatinya, bidak jiwa. Satu kehidupan, seumur hidup, suara itu datang dari kehampaan sekali lagi. Namun, kali ini simbol aneh muncul di benak Wang Lin dan mengeluarkan cahaya aneh. Ketika dia merasakan simbol ini, Wang Lin mengerti. Untuk mengambil potongan jiwa Anda dari cultivation planet kristal, seseorang harus menukar nyawa dengan itu. Satu-satunya cara lain adalah menunggu kepingan jiwa Anda diserap oleh salah satu makhluk hidup itu dan kemudian melawan mereka untuk itu. Namun, menemukan bidak jiwa Anda sendiri di antara kumpulan tak berujung potongan jiwa di makam Suzaku adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Itu tergantung pada keberuntungan seseorang. Saat ini, tubuh Wang Lin keluar dari laut. Yun Kuezi mengikuti di belakangnya, dan untuk monyet kecil yang dimiliki oleh Tuo Shen, itu telah menghilang tanpa jejak. Ketika Wang Lin keluar dari laut, dia sudah mendapatkan kembali kendali. Dia sekarang tahu bahwa Na Duo berbohong. Kristal ini tidak ada hubungannya dengan indera ketuhanan, apalagi membiarkannya berkembang. Pada saat ini, dia tidak memiliki penyesalan saat dia melempar kristal dan berteriak, itu adalah kristal planet budidaya. Dia tidak hanya melemparkannya ke sembarang orang, tetapi di tempat Liu Mei dan Qian Feng berada. Keduanya telah menunggu. Ketika mereka melihat Wang Lin dan teman-temannya muncul, Qian Feng hendak menggunakan harta yang diberikan Zhuxi kepadanya, tetapi kemudian dia melihat Wang Lin melemparkan cahaya putih ke arah mereka. Matanya berbinar dan dia tidak segera menangkapnya. Namun, dia segera menyesalinya saat dia melihat Yun Kuezi terbang melewati Wang Lin dan menuju ke kristal. Qian Feng mengatupkan giginya. Tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan boneka perunggu. Ada banyak lubang hitam pada boneka perunggu itu dan setiap lubang memancarkan cahaya hitam. Setelah mengambil harta karun ini, tangan Qian Feng dengan cepat membentuk segel. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah dan dia mengeluarkan seteguk darah yang mendarat di boneka perunggu itu. Boneka perunggu itu menyerap semua darah. Kemudian ia mulai memancarkan cahaya merah dan hitam dan kemudian lingkaran ungu muncul di atas kepalanya. Yun Kuezi tiba-tiba berhenti, lalu dia menatap boneka perunggu itu dengan murung. Kata Yun Kue dengan nada berat, Zhuxi. Pada saat dia mengucapkan kata-kata itu, tubuh Qian Feng tiba-tiba mulai bergetar dan untaian cahaya putih keluar dari lubangnya tanpa kendalinya. Cahaya ini diserap oleh boneka perunggu. Mata Qian Feng dipenuhi ketakutan. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, yang memegang sepotong batu giok, dan tiba-tiba menghancurkannya. Kekuatan misterius datang dari dalam batu giok dan menjatuhkannya. Untaian cahaya putih segera hancur dan sebagian kecil dari mereka kembali ke tubuhnya. Boneka perunggu itu telah menyerap sejumlah besar cahaya putih dan kemudian melebur menjadi genangan perunggu cair. Namun, perunggu itu tampak mendidih saat untaian gas merah keluar dan berbentuk Zhuxi. Zhuxi saat ini tidak lagi setua tetapi diisi dengan lebih banyak kehidupan. Kakak magang junior, game ini sekarang sudah memasuki klimaksnya.
Orang tua ini menggunakan kehidupan Qian Feng untuk mengambil wujud di sini agar kita bisa mengadakan reuni yang baik. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan kristal putih terbang ke tangannya seperti kilat. Zuxi tiba-tiba mendorong kristal ke dahinya dan menyatu dengan tubuhnya. Ekspresi Yun Kuezi suram saat dia mendengus dan melambaikan tangannya. Satu persatu, tato muncul, dan aura yang mereka keluarkan sangat mengejutkan. Zuxi tertawa, lalu dia bergerak dan tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan kabut merah dalam jumlah besar. Kabut ini bergerak dengan keras dan mengelilingi Yun Kuezi serta semuanya dalam radius 5 kilometer. Di dalam kabut merah, gelombang kejut mantra bisa dirasakan. Pertarungan antara Zuxi dan Yun Kuezi dimulai sekarang. Namun, tidak ada yang bisa melihat pertempuran dengan jelas karena tertutup kabut merah. Zuxi tidak menyadari bahwa saat kabut merah menyebar, monyet kecil itu telah memasukinya dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, di luar kabut merah, 5 orang yang tersisa sedang menonton. Mereka adalah Qian Feng, Liu Mei, Zhou Wutai, Zixin, dan yang terakhir adalah Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Tangannya terulur dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Dia menatap Qian Feng dan Liu Mei dan perlahan berkata, "Terima kematianmu." Bab 465 melawan Qian Feng. Qian Feng terengah-engah sekarang. Banyak kekuatan hidupnya diambil oleh Zuxi sebelumnya, menyebabkan dia menjadi sangat lemah. Kebenciannya pada Zuxi sangat besar. Untungnya, aku tidak menggunakannya saat aku berada dalam pertempuran seperti yang dia suruh, atau aku akan dihisap sampai kering olehnya bahkan sebelum aku membunuh musuh. Qian Feng marah, tapi saat ini bukan waktunya untuk marah pada Zuxi. Saat ini dia perlu fokus pada bagaimana menghadapi niat membunuh yang saat ini menargetkannya. Sebenarnya, Zuxi tidak baru saja mulai bersekongkol melawan Qian Feng di menit-menit terakhir. Jika bukan karena klan abadi yang ditinggalkan muncul, dia mungkin benar-benar menemukan cara untuk menghindari surga ketika umurnya habis dan terus hidup dengan mencuri tubuh Qian Feng. Zuxi telah merencanakan ini sejak Qian Feng masih kecil. Alasan dia menyuruh Qian Feng melahap semua domain itu bukan untuk Qian Feng tetapi untuk dirinya sendiri. Metode yang dia gunakan pada Qian Feng sebenarnya adalah mantra rahasia yang telah dikembangkan oleh Suzaku sebelumnya. Mantra ini tidak lengkap dan hanya memiliki peluang 10% untuk berhasil, dan bahkan jika berhasil, itu hanya akan menunda kematian seseorang selama beberapa dekade. Pada saat yang sama, ada harga yang mahal yang harus dibayar untuk beberapa dekade kehidupan ini. Boneka tembaga itu adalah kuncinya. Itu diciptakan oleh Suzaku keempat dengan beberapa logam dari planet lain yang dimurnikan berkali-kali. Kemudian Suzakus kemudian menambahkan harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya, akhirnya memungkinkannya menggunakan mantra yang menyerap kehidupan. Sebenarnya, alasan boneka tembaga ini memiliki kekuatan ini adalah karena perubahan di cultivation planet kristal, dan Suzakus sebelumnya dapat mempelajari kekuatan ini dengan mempelajari kristal tersebut. Namun, objek ini belum lengkap dan memiliki banyak kekurangan. Saat ini, meskipun Zuxi menggunakannya untuk mengambil bentuk dan tampak penuh kehidupan, itu hanya penampilan sementara. Wang Lin melambaikan bendera jiwa 1 miliar jiwa di tangannya dan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya segera terbang, menutupi langit. Ratapan hantu tak berujung yang mengguncang bahkan langit keluar dari fragmen jiwa. Sekering. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh, dan hanya dengan satu kata, 6 pembudidaya yang belum ascendan yang jauh lebih kuat dari jiwa utama transformasi jiwa tahap akhir muncul. Qilin adalah salah satunya. Aku tidak perlu membuat mereka bergabung menjadi fragmen jiwa ascendan untuk melawan kalian berdua. Mata Wang Lin berbinar, dia menamparkan tas pegangannya, dan kapak muncul di tangannya. Dia mengangkat kapak saat dia melompat ke udara dan kemudian tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Ekspresi Qian Feng sangat berubah. Dia menamparkan tas pegangannya dan Suzaku Owl dengan cepat muncul. Dengan satu guncangan, sinar petir merah melesat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi dingin dan dia mengayunkan kapak. Energi pedang yang kuat ditembakkan dan pada saat yang sama, dengan raungan, dia melempar kapak. Ledakan sonik terdengar saat kapak ditembakkan. Petir merah segera runtuh dan kapak dengan cepat turun. Qian Feng mengungkapkan pandangan yang galak, lalu dia mengaum, tangannya dengan cepat bergerak, dan kemudian mereka menunjuk ke depan. Cahaya merah yang menyilaukan muncul dan mengelilingi tubuhnya.
Formasi Suzaku yang misterius telah dibuka. Suara yang menembus langit tinggi tiba-tiba bergema di daerah tersebut. Tubuh Qian Feng dipaksa mundur beberapa langkah dan dia mengeluarkan darah. Pakaian di bagian atas tubuhnya robek dan berubah menjadi debu saat simbol misterius muncul di dadanya. Kapak itu dipukul dengan kekuatan yang kuat dan dikirim kembali. Wang Lin menyerbu keluar dan meraih kapak. 6 jiwa utama dari bendera 1 miliar jiwa dibagi menjadi 2 kelompok. 4 dari mereka melompat ke Liu Mei dan 2 lainnya menyerang Qian Feng. Ekspresi Liu Mei tenggelam saat dia melihat bendera jiwa. Dia mengatupkan giginya dan memuntahkan seberkas cahaya putih dari mulutnya. Cahaya putih itu segera berubah menjadi selempang putih bersulam benang emas berbentuk simbol. Selempang itu dengan cepat membungkus Liu Mei dan melepaskan diri dari pengepungan 4 jiwa utama. Kemudian dia dan selempang berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat kabur. Wang Lin berteriak, kejar, bunuh. 4 jiwa utama, salah satunya adalah Qilin, dengan cepat mengejar Liu Mei. Menghadapi serangan 2 jiwa utama, Qian Feng dipaksa mundur. Ekspresinya sangat jelek saat dia mengeluarkan kipas angin merah, batuk darah di atasnya, dan kemudian dengan cepat melambai. Hembusan angin besar tiba-tiba muncul dan menyerbu keluar. Angin ini sepertinya melawan jiwa, menyebabkan 2 jiwa utama berhenti sejenak. Wang Lin mendengus dingin, menamparkan tas pegangannya, dan 4 sarung pedang identik muncul di hadapannya. Sedikit kedinginan melintas di mata Wang Lin saat dia menunjuk ke depan dan keempat selubung itu dengan cepat menyerbu seperti meteor. 4 sinar energi pedang ditembakkan dari sarung pedang. Mereka masing-masing memiliki panjang 3 inci dan berisi pedang yang menggetarkan surga. Pecah. Mata Wang Lin menjadi dingin saat 4 sarung pedang diisi dengan maksud pedang. Ekspresi Qian Feng sangat berubah. Dia melemparkan kipas ke depan saat dia mundur, dan baru saja akan melarikan diri, tetapi saat kipas itu mendekati sarung pedang, itu robek, dan 4 sarung pedang mengejar Qian Feng. Tanpa kipas yang menghalangi mereka, 2 jiwa utama bergerak sangat cepat dan mengejar Qian Feng. Dengan satu serangan, jiwa asal Qian Feng bergetar hebat dan hampir dipaksa keluar dari tubuhnya. Untungnya, pada saat bahaya, simbol aneh di dadanya menyala, mengaktifkan formasi Suzaku dan menyelamatkannya dari serangan 2 jiwa utama. Ekspresi Qian Feng jelek. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, Cheng Niu, jangan paksa aku. Saat dia meraung, dia memuntahkan sinar lampu hijau yang berubah menjadi sebatang kayu hijau. Kayu hijau itu mengeluarkan aura aneh, lalu tiba-tiba tumbuh dan berubah menjadi kayu sepanjang 100 kaki. Wajah Qian Feng pucat saat dia berteriak, ukir. Kayu hijau itu berguncang dan serutan kayu jatuh darinya. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengukir kayu. Segera, sesosok muncul, sosok itu adalah Wang Lin. Menghancurkan. Qian Feng berteriak lagi. Saat ini wajahnya pucat, pucat tanpa bekas darah, dan tubuhnya gemetar. Sejumlah besar kekuatan hidupnya baru saja diambil, jadi dia jelas bukan tandingan Wang Lin saat ini. Ketika Qian Feng berteriak, hancurkan, Wang Lin tiba-tiba berhenti bergerak maju dan ekspresinya sedikit berubah. Wang Lin bisa merasakan kekuatan destruktif yang datang dari kayu hijau saat bilah hijau terbentuk darinya dan mengayun ke bawah di atas kepalanya. Bayangan kematian mengelilingi Wang Lin. Qian Feng, bagaimanapun, adalah seorang kultivator transformasi jiwa tahap menengah dan murid Suzaku saat ini, jadi bagaimana mungkin dia kekurangan harta? Dia kemungkinan besar memiliki lebih banyak harta daripada Wang Lin. Wang Lin belum pernah mendengar tentang kayu hijau ini. Kekuatan anehnya membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Dia ingin menghindar tetapi menemukan kekuatan misterius yang menguncinya. Melihat bilah hijau mendekati Wang Lin, Qian Feng mengungkapkan senyum kejam. Mata Wang Lin tampak tenang. Dengan pikiran, jiwa utama muncul di hadapan Wang Lin dan meledak. Ledakan jiwa utama menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menghancurkan kekuatan yang menguncinya, memungkinkan dia untuk menghindari pedang hijau. Qian Feng mengungkapkan ekspresi frustrasi dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya lari? Dia mengulurkan tangan dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Dengan satu guncangan, sejumlah besar fragmen jiwa terbang keluar sekali lagi. Segel. Wang Lin meraung dan semua fragmen jiwa tersebar. Segera, fragmen jiwa membentuk barikade dalam radius 5 km dan menjebak Qian Feng. Pada saat yang sama, Wang Lin mengayunkan kapak ke kayu hijau.
Dengan satu ayunan kapak, kayu hijau itu terbelah menjadi dua. Qian Feng merasakan rasa manis di mulutnya dan kemudian dia batuk seteguk darah lagi. Mati. Sementara Wang Lin berteriak, dia melemparkan kapak ke depan. Pada saat yang sama, 4 sarung pedang melesat seperti meteor. 4 sinar energi pedang destruktif keluar dari sarung pedang dan ditembakkan ke arah Qian Feng dari keempat arah. Tapi itu masih belum berakhir. Wang Lin mengibarkan bendera 1 miliar jiwa, menyebabkannya menghilang dalam hujan debu emas dan menyatu dengan pecahan jiwa di sekitarnya. Fragmen jiwa memancarkan kekuatan penyegelan sebagai hasil dari ini. Pada saat ini, aura pembatas yang kuat muncul di dalam area yang dikelilingi oleh fragmen jiwa. Aura ini sangat kuat bahkan teleportasi pun terpengaruh olehnya. Mata Qian Feng menampakkan teror dan kemudian dia langsung berteriak, Cheng Niu, tidak ada kebencian yang besar di antara kita. Kenapa kamu harus mencoba membunuhku? Petik 2. Mata Wang Lin seperti kilat saat dia menatap Qian Feng dan berkata, kata demi kata, aku membunuhmu karena aku berjanji pada Red Butterfly. Qian Feng mulai tertawa terbahak-bahak dan berkata, Cheng Niu, jika kamu tidak memiliki bendera 1 miliar jiwa, aku dapat dengan mudah membunuhmu. Sekarang Anda telah memaksa saya. Jika saya mati, saya akan menyia-nyiakan bendera 1 miliar jiwa Anda. Petik 2. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, terimalah kematianmu. 4 sinar energi pedang datang dari segala arah menuju Qian Feng. Keempat sinar cahaya ini membawa aura yang kuat. Rasanya seolah-olah mereka akan menghancurkan ruang tempat mereka berada. Wajah Qian Feng menjadi galak saat dia menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan formasi Suzaku ke puncaknya. Cahaya merah tebal dengan cepat mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan sebuah barang. Itu adalah pedang besi. Pedang besi yang dilapisi karat yang sepertinya berasal dari dunia fana. Bintik-bintik karat mengeluarkan aroma darah yang kuat. Karat itu jelas merupakan hasil dari pedang yang berlumuran darah. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan leluhurku, Suzaku terakhir, secara rahasia. Bahkan Suzaku saat ini tidak mengetahui hal ini. Cheng Niu, saya memiliki formasi Suzaku, dan karena Anda tidak dapat menghancurkan formasi, Anda tidak dapat membunuh saya. Namun, aku bisa membunuhmu dengan pedang ini. Bab 466 Inten Pembunuh Tuo Shen. T. Setelah Qian Feng selesai berbicara, dia mengayunkan pedang. Aura primal keluar dari pedang. Aura ini terasa seperti berasal dari roh primal. Saat pedang besi muncul, bahkan Zuxi dan Yun Kuezi, yang bertarung di kejauhan, tercengang. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap tajam ke pedang besi. Lebih tepatnya, dia menatap karat di pedang. Ada beberapa tetes darah kering pada pedang itu yang mengeluarkan aura yang sangat familiar, darah dewa kuno. Ini adalah darah dewa kuno yang nyata, jauh lebih unggul dari aura yang dikeluarkan oleh darah klan iblis raksasa. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap bintik karat. Tidak benar. Bagaimana bisa dewa kuno begitu mudah terluka? Tidak mungkin pedang itu normal. Mata Wang Lin menjadi serius dan kali ini dia melihat ke arah pedang itu sendiri. Saat pedang besi muncul, seseorang keluar dari laut. Tidak ada yang memperhatikan orang ini muncul. Seolah-olah dia sama sekali tidak terlihat. Itu adalah orang yang memakai topeng. Matanya menunjukkan cahaya misterius saat dia menatap pedang besi dan bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah. Qian Feng terpaksa menggunakan pedang ini. Pedang ini adalah rahasia terbesar keluarganya. Itu milik Suzaku sebelumnya, yang entah bagaimana menemukannya dan diam-diam menyembunyikannya di keluarga Qian. Ketika Suzaku sebelumnya meninggalkan pedang, dia berkata, saya tidak bisa melihat melalui pedang ini dengan kultivasi saya saat ini. Generasi mendatang, kecuali jika itu adalah bencana yang akan menghancurkan keluarga, Anda tidak boleh menggunakannya. Petik 2. Setelah Qian Feng menjadi murid Zuxi dan tepat sebelum perang dengan klan abadi yang terlupakan, Qian Feng diam-diam pergi ke tempat persembunyian pedang besi dan mengambilnya. Dia ingin membunuh Wang Lin dan tidak mempercayai harta yang diberikan Zuxi, jadi dia mengeluarkan pedang besi itu. Ini adalah penghitung sebenarnya untuk bendera 1 miliar jiwa. Pada saat ini, tawa tiba-tiba datang dari kabut merah tempat Zuxi dan Yun Kuezi bertarung. Tak lama setelah itu, bayangan melesat ke arah tempat Wang Lin dan Qian Feng berada.
Dalam sekejap mata, bayangan itu menembus pengepungan fragmen jiwa, menyebabkan semua fragmen jiwa yang menghalangi jalannya menghilang dengan jeritan yang menyedihkan. Pengepungan ditembus oleh sosok ini, meninggalkan celah lebar. Ketika Wang Lin melihat sosok ini, ekspresinya berubah dan dia mundur. Namun, tepat pada saat ini, gelombang tawa menyeramkan datang dari sosok itu dan sosok merah keluar dari dalamnya. Saat dia muncul, dia dengan santai melambaikan tangannya ke Wang Lin. Wang Lin batuk seteguk darah dan tubuhnya melesat seperti meteor. Tubuhnya tidak berhenti sampai dia berada 10.000 kaki jauhnya, di mana dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Kali ini bahkan ada potongan kecil dari organ dalamnya di dalam darah. Sosok merah itu berubah menjadi seorang pria dengan rambut merah dan tubuh setengah transparan, dan di dalam tubuhnya ada seekor monyet kecil. Sinar lampu merah keluar dari monyet kecil itu hingga membentuk sosok ini. Hati Wang Lin terasa pahit saat dia berkata, "Tuo Shen." Sosok itu bergerak sekali lagi dan tiba di sebelah Qian Feng. Dia mengulurkan tangan untuk membuang Qian Feng ke samping, menyebabkan formasi Suzaku aktif sendiri untuk menghentikannya. Namun, ketika sosok itu mencapai, serangkaian suara berderak datang dari formasi Suzaku, dan dengan satu pukulan, itu hancur. Wajah Qian Feng tiba-tiba menjadi sangat pucat. Hancurnya formasi Suzaku memberinya cedera serius di atas luka-lukanya saat ini. Setelah membuang Qian Feng ke samping, sosok itu meraih pedang besi. Setelah melihat dengan cermat, dia mulai tertawa seperti orang gila dan berkata, "Ternyata begini. Darah di pedang ini berasal dari anggota bintang 9 klan saya. Baik. Dengan ini dan Cultivation Planet Crystal, saya 100% yakin saya bisa melarikan diri." Petik 2. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan kanannya. Bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya dan kemudian, setelah satu guncangan, semua fragmen jiwa di sekitarnya berkumpul menuju bendera. Kapak dan sarung pedang juga terbang ke arahnya di bawah komandonya. Sosok itu memandang Wang Lin, mengungkapkan senyum menyeramkan, dan berkata, "Bocah kecil, tunggu sampai saya mendapatkan kristal planet budidaya dan kemudian saya akan datang dan berurusan dengan Anda." Dengan itu, dia menyekat tangannya di atas pedang. Karat pada pedang mulai bergerak seolah-olah itu hidup dan akhirnya membentuk setetes darah merah tua. Sosok itu mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan menelan setetes darah. Kemudian, sambil memegang pedang, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam kabut merah tempat Zuxi dan Yun Kuei-zi bertarung. Seruan kaget Zuxi dan raungan marah Yun Kuei-zi datang dari kabut merah diikuti oleh suara mantra. Qian Feng terluka parah setelah dibuang, tetapi dia berhasil menstabilkan tubuhnya dan baru saja akan melarikan diri. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan bendera jiwa di tangannya dan dikelilingi olehnya saat dia menyerang ke arah Qian Feng. Wang Lin berpikir, aku perlu menggunakan nyawa Qian Feng untuk menukarkan jiwaku dan kemudian meninggalkan makam Suzaku dengan kecepatan tinggi. Kecepatan Wang Lin mencapai batasnya saat dia bergegas ke Qian Feng. Qian Feng ditangkap oleh fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan dibawa pergi oleh Wang Lin. Tubuh Wang Lin muncul di depan Qian Feng dan menunjuk di antara alis Qian Feng. Wajah Qian Feng pucat dan matanya menunjukkan sedikit kegilaan. Formasi Suzaku miliknya hancur, pedang besinya diambil, hartanya hancur, dan kekuatan hidupnya dicuri. Dia juga terluka parah, membuatnya sangat lemah. Sekarang dia telah ditangkap oleh Wang Lin, dia akan mati tanpa kuburan. Bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu mati bersamaku. Mata Qian Feng dipenuhi dengan kegilaan. Dia siap untuk meledak. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan lembut berkata, "Soul Peace." Simbol ungu yang tersisa di benaknya segera mulai bersinar dan muncul di antara dia dan Qian Feng. Untuk mendapatkan potongan jiwa Anda dari Cultivation Planet Crystal, Anda harus menukar nyawa dengan itu. Pada saat ini, tepat ketika Qian Feng hendak meledak, dia menjerit menyedihkan dan matanya redup. Simbol ungu memancarkan cahaya iblis dan dua keping jiwa muncul di atasnya. Dari dua bidak jiwa, satu milik Wang Lin dan yang lainnya milik Qian Feng. Potongan jiwa Qian Feng perlahan hancur dan kemudian potongan jiwa Wang Lin perlahan menghilang menjadi titik cahaya yang perlahan memasuki dahi Wang Lin. Tubuh Wang Lin mulai gemetar. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang ekstra di tubuhnya, dan dia dipenuhi dengan perasaan utuh. Sebaliknya, Qian Feng yang matanya redup sampai tidak ada cahaya, mati sebelum bisa meledak.
4 sinar cahaya keluar dari dahinya dan menghilang. 4 sinar cahaya adalah 4 roh unsur yang dimakan Qian Feng dari kupu-kupu merah. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan meraih salah satu roh elemen sementara 3 lainnya menghilang. Adapun tubuh Qian Feng, jatuh dari langit dan ke laut. Tas pegangan Qian Feng terbang dan ditangkap oleh Wang Lin. Zuo Wutai dan Zi Xin menyaksikan semua ini dari kejauhan. Mereka saling memandang dan kemudian Zuo Wutai menghela nafas rahasia. Pada akhirnya, dia masih belum bisa mengatakan apa yang ingin dia sampaikan kepada Wang Lin tepat waktu. Kebencian di mata Zi Xin menghilang. Dia melihat tubuh Qian Feng yang tenggelam dan mulai tertawa. Kebencian dalam tawa ini sangat mengerikan. Qian Feng. Mata Zi Xin menjadi dingin, lalu dia segera duduk dan tangannya membentuk segel misterius. Pada saat yang sama, kilatan cahaya datang dari antara alisnya dan beberapa pembudidaya boneka muncul untuk melindunginya. Tungku budidaya, pada akhirnya, siapa yang tungku kultivasinya? Wang Lin, pada akhirnya, Anda masih tidak dapat melihatnya, Anda membunuh Qian Feng mengabulkan keinginan Zi Xin. Ah. Sayangnya, bahkan saya tidak tahu mantra macam apa yang digunakan Yun Kuezi. Mantra semacam ini tidak pernah terdengar, itu terlalu aneh. Bahkan dengan sepotong warisan naga hijau yang telah terbangun dalam pikiranku, aku tidak memiliki ingatan tentang mantra ini. Zuo Wutai mengungkapkan ekspresi yang kompleks saat dia melihat ke arah Zi Xin. Zi Xin saat ini memancarkan cahaya berwarna pelangi dan aura kuat memenuhi tubuhnya. Aura ini sangat mirip dengan Qian Feng. Wang Lin dibungkus oleh bendera jiwa dan hendak keluar dari laut emas ini. Tapi pada saat ini, suara gemetar surga datang dari kabut merah yang dilepaskan Zuxi. Sedetik kemudian, sosok Yun Kuezi terlempar dari kabut. Darah keluar dari mulutnya, matanya kabur, dan ketika dia mendarat, dia hampir jatuh. Pada saat yang sama, Zuxi juga diusir. Ekspresinya jelek. Vitalitas yang dia miliki sebelumnya menghilang. Dia sekarang tertutup aura mematikan dan darah keluar dari mulutnya. Tawa gila datang dari dalam kabut merah. Tak lama setelah itu, kabut merah menghilang, memperlihatkan sosok merah Tuo Shen yang memegang kristal putih. Matanya mengeluarkan cahaya merah. Setelah aku bebas, aku pasti akan membiarkan kalian berdua mengalami kekuatanku yang sebenarnya. Sementara Tuo Shen tertawa, tubuhnya berubah menjadi sinar petir dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin, sekarang giliran Anda. Suara Tuo Shen dipenuhi dengan dingin, dan ketika itu masuk ke telinga Wang Lin, itu mengejutkannya. Wang Lin masih terbungkus oleh bendera jiwa dan dengan cepat terbang menjauh. Namun, kecepatan Tuo Shen bahkan lebih cepat. Hampir dalam sekejap mata, dia menangkap Wang Lin. Suara suramnya memasuki telinga Wang Lin. Anda tidak bisa melarikan diri, Wang Lin. Aku telah menunggu sangat lama untuk melahap warisan kecerdasanmu. Wajah Wang Lin muram. Dia melambaikan tangannya dan kapak muncul di genggamannya. Dia tiba-tiba berbalik, memfokuskan semua energi spiritual surgawi di tubuhnya pada kapak, dan dengan kejam mengayunkannya. Sinar energi kapak selebar beberapa ratus kaki dan diisi dengan energi spiritual surgawi ditembakkan. Sinar energi kapak ini terasa seperti bisa membelah langit. Namun, mata sosok Tuo Shen mulai bersinar merah, lalu dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk sinar energi kapak, menyebabkannya runtuh. Wang Lin dengan cepat mundur. Wajahnya benar-benar pucat dan dia menyingkirkan kapaknya, lalu dia mengeluarkan bendera jiwa, mengguncangnya, dan berkata, "Fuse." Dengan satu kata, semua fragmen jiwa selain yang mengejar Liu Mei mulai menyatu seperti orang gila. Kecepatan fusi sangat cepat sehingga selesai dalam sekejap. Bab 467 Utusan Aliansi Budidaya. Dalam sekejap, semua fragmen jiwa dan jiwa primer menyatu menjadi satu. Fragmen jiwa yang dikelilingi oleh cahaya ungu keemasan tiba-tiba muncul. Aura fragmen jiwa yang dilepaskan sama dengan kultivator ascendan tahap awal. Setelah itu muncul, dengan lambaian tangannya, tubuhnya berubah dari transparan menjadi padat. Setelah menciptakan jiwa ascendan, Wang Lin mundur tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa fragmen jiwa ascendan ini tidak bisa menang. Wang Lin sangat jelas tentang hal ini. Oh, Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran Anda bisa mencuri warisan memori ketika Anda hanya di tahap formasi inti. Namun, jika itu sebelum saya mendapatkan setetes darah itu, ini bisa membuat saya sedikit terhenti.
tetapi sekarang saya memilikinya, itu tidak dapat menghentikan saya bahkan setengah langkah. Rambut merah Tuo Sen bergerak tanpa angin dan aura dominasinya menyebar dari tubuhnya. Tuo Sen mulai tertawa seperti orang gila saat dia bergerak maju, mengangkat tinjunya, dan melayangkan pukulan. Pukulan ini terlihat normal, tetapi ekspresi Zuxi dan Yun Kuezi sangat jelek. Keduanya terluka parah oleh satu pukulan itu dan terlempar secara paksa. Fragmen jiwa Ascendan melambaikan tangannya dan tombak ungu dengan cepat muncul di genggamannya. Ia mengguncang tombak sebelum melemparkannya dan kemudian meraih Wang Lin dan menghilang. Ini adalah tujuan nyata Wang Lin. Tujuan jiwa Ascendan yang menyatu bukanlah untuk bertarung tetapi untuk membantunya melarikan diri. Tombak itu menembus langit dan bertabrakan dengan tinju Tuo Sen. Suara gemuruh yang keras bisa terdengar saat tombaknya hancur. Retakan dengan cepat menyebar ke seluruh tombak, menyebabkan tombak itu pecah. Tubuh Tuo Sen tidak bergerak saat dia melihat kemana Wang Lin menghilang. Dia menunjukkan senyum kejam saat tangan kanannya mengulurkan tangan dan dia berteriak, "Kembali." Pusaran raksasa tiba-tiba muncul di langit dan mulai berputar perlahan. Kekuatan isap di luar imajinasi datang dari dalamnya. Sementara Wang Lin melarikan diri, tubuhnya tiba-tiba berhenti dan ditarik kembali dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hampir dalam sekejap mata, dia ditarik kembali ke jarak 1000 kaki dari Tuo Sen. "Aku bilang kamu tidak bisa lari." Tuo Sen hanya mengambil satu langkah untuk menyeberang 1000 kaki dan melayangkan pukulan. Ekspresi Wang Lin jelek dan perasaan kematian dipenuhi dengan hati. Perasaan ini sangat kuat saat dia membuat keputusan di dalam hatinya. Dengan satu pikiran, fragmen jiwa Ascendan tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya. Kedua tangannya bergerak dan kemudian simbol misterius tiba-tiba muncul. Simbol itu memancarkan aura yang luar biasa. Fragmen jiwa Ascendan berubah menjadi seberkas cahaya dan bergabung dengan simbol. Saat ini, simbol itu hitam seperti tinta. Istirahat. Suara kuno datang dari fragmen jiwa Ascendan. Mantra yang menghancurkan. Semua fragmen jiwa akan meledak dan dengan demikian menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Aura destruktif datang dari simbol tersebut. Auranya tidak kuat, tetapi untuk pertama kalinya, ekspresi Tuo Sen berubah. Dia segera menarik tinjunya dan hendak mundur. Namun, sudah terlambat. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa utama semuanya meledak. Ledakan ini bahkan lebih kuat daripada ketika fragmen jiwa Ascendan yang menyatu meledak. Simbol hitam bergerak seperti kilat dan hancur beberapa meter di depan Tuo Sen. Sebuah riak hitam tiba-tiba muncul, dan tampaknya memiliki kecerdasan. Itu tidak menyebar secara acak tetapi dibebankan ke arah Tuo Sen. Suara yang menghancurkan surga yang mengguncang seluruh makam Suzaku muncul. Pada saat ini, tidak hanya yang ada di dalam makam Suzaku tapi semua orang di planet ini bisa merasakan aura yang bisa menghancurkan langit ini. Dengan ledakan, sosok Tuo Sen terlempar kembali seperti meteor. 1000 kaki jauhnya, sosok Tuo Sen runtuh. Mata monyet kecil di dalam tubuhnya redup, kemudian dia menutup matanya dan mati. Namun, lampu merah yang membentuk tubuh Tuo Sen berubah setelah menghilang. Meskipun kelihatannya itu akan hancur hanya dengan angin sepoi-sepoi, itu masih mengeluarkan aura menakutkan dari seorang ahli yang kuat. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan memiliki harta karun seperti ini. Wang Lin, aku meremehkanmu. Suara Tuo Sen datang dari sosok itu dan sangat dingin. Selain dari 4 jiwa utama yang mengejar Liu Mei, semua fragmen jiwa lainnya di bendera 1 miliar jiwa telah meledak untuk menciptakan ledakan yang mengerikan ini. Namun, bahkan dengan itu masih tidak dapat sepenuhnya menghapus kepingan indera ketuhanan dari Tuo Sen. Dia terlalu kuat. Wang Lin merasa sangat pahit di dalam hatinya saat dia menghela nafas dan menyentuh dahinya. Dia tidak yakin apakah dia bisa bersembunyi dari Tuo Sen di surga yang menentang manik. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Saya ingin melihat kemana Anda bisa lari ke saat ini. Tubuh Tuo Sen perlahan mengeras, lalu dia melangkah maju. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya terbang keluar dari laut. Kecepatannya terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, ia tiba 10 kaki dari Tuo Sen. Cahaya menghilang, menampakkan pria yang memakai topeng. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Tuo Sen. Matanya menunjukkan cahaya misterius saat dia berkata, "Segel." Ekspresi Tuo Sen berubah saat dia menatap orang ini, lalu dia mundur sekali lagi.
Mata pria bertopeng itu berbinar saat 5 sinar cahaya keluar dari jarinya. 5 sinar cahaya berubah menjadi 5 rantai yang berputar-putar. Dalam sekejap mata, 5 rantai itu berubah menjadi 5 segel. Segel ditumpuk di atas satu sama lain dan mengejar Tuo Shen. Aku tidak bisa menyegelmu sebelumnya, tapi sekarang kamu telah terluka oleh ledakan diri kultivator Ascendan, aku bisa menyegelmu. Saat segel yang tumpang tindih mendekati Tuo Shen, ekspresinya berubah. Melanjutkan mundur, dia berteriak, "Siapa kamu?" Pria bertopeng itu tidak mengucapkan sepatah kata pun saat matanya mengeluarkan cahaya misterius. Segel itu menyala dan tiba-tiba menghilang tetapi segera muncul kembali di belakang Tuo Shen dan mendarat di atasnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tuo Shen tiba-tiba mengangkat tangannya dan kabut merah keluar dari mulutnya. Tubuhnya perlahan menghilang sampai benar-benar hilang. Tapi kabut merah tidak menghilang. Itu terpelintir dan bergolak. Wajah Tuo Shen muncul dalam kabut merah dan berkata, "Saya tidak peduli siapa Anda, tetapi ketika saya membebaskan diri, saya akan membunuh Anda." Kabut merah bergejolak sedikit sebelum berubah menjadi kristal merah dan menghujani sekitarnya seperti hujan merah. Pria bertopeng itu mengulurkan tangan kanannya dan titik cahaya putih muncul di antara kabut merah. Cahaya putih terkondensasi menjadi kristal putih dan mendarat di tangannya. Di saat yang sama, pedang besi yang dikeluarkan Qian Feng juga muncul. Dia melihat pedang besi itu dan kemudian menyimpannya. Hati Wang Lin bergetar saat dia menatap pria bertopeng itu. Pada saat ini, tidak hanya Wang Lin, tetapi tatapan semua orang yang hadir berkumpul pada orang ini. Mata Yun Kuezi dipenuhi teror. Dia segera menyadari bahwa orang ini adalah seorang kultivator yang budidayanya tidak dapat dia lihat. Harus dikatakan bahwa dia bisa melihat melalui para kultivator hingga tahap akhir Ascendan. Jika dia tidak bisa melihat seseorang, maka orang ini harus berada di luar tahap Ascendan. Memikirkan hal ini, hati Yun Kuezi bergetar hebat. Mata Zhuxi menjadi serius saat dia menatap orang ini dan kristal putih di tangan orang ini. Berpikir tentang bagaimana orang ini telah mengekstraksi kristal dari kehampaan, tubuh Zhuxi bergetar. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya dan berkata, kamu. Pria bertopeng itu mendesah. Dia dengan tenang menatap Zhuxi dan berkata, Zhuxi, apakah kamu mengerti bahwa apa yang kamu lakukan itu salah? Yun Kuezi memandang orang ini dan bergumam pada dirinya sendiri, Ye Wuyu. Dia bukan Suzaku yang pertama. Jangan hanya menebak secara acak. Zhuxi dengan cepat memotong Yun Kuezi. Dia memandang pria bertopeng dan dengan hormat berkata, Junior menyapa utusan aliansi. Mengenai masalah ini, Junior mengerti apa yang dia lakukan salah. Petik 2. Aliansi utusan aliansi budidaya. Yun Kuezi menghirup udara dingin. Zhuxi, umurmu telah mencapai batasnya, jadi kamu harus mati. Tidak perlu memaksakan diri untuk tinggal. Mencoba menghancurkan Cultivation Planet Crystal dianggap sebagai kejahatan besar di Cultivation Alliance. Melihat fakta bahwa Anda punya alasan, saya tidak akan membahas masalah ini untuk saat ini, tetapi Anda harus meninggalkan dunia ini sekarang. Petik 2. Wajah Zhuxi dipenuhi dengan kepahitan saat dia mengangguk dalam diam. Matanya berbinar dan dia berkata, aku bisa pergi, tapi klan abadi yang ditinggalkan. Pria bertopeng itu berkata, saya akan menghadapinya. Zhuxi menarik napas dalam-dalam, duduk bersila, dan menutup matanya. Dia masih memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia meninggal. Umurnya sudah hampir habis, tapi kemudian dia mencuri umur Qian Feng untuk bertahan lebih lama. Sekarang dia telah bertemu dengan utusan aliansi kultivasi, dia harus menyerahkan semuanya. Pada saat kematiannya, dia teringat sesuatu dari catatan yang ditinggalkan oleh Suzaku pertama, Ye Wuyu. Dikatakan bahwa selalu ada pembawa pesan Cultivation Alliance di planet Suzaku. Pembawa pesan mengubah setiap generasi dan mereka sangat tersembunyi. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan mundur. Tepat pada saat ini, pria bertopeng itu berbalik ke arah Wang Lin dan tersenyum. Saudaraku Daniu, apakah kamu tidak mengingatku? Wang Lin terkejut. Dia menatap orang ini sebentar, dan tak lama kemudian, matanya bersinar. Pria bertopeng itu meletakkan tangannya di atas topeng dan perlahan melepasnya, memperlihatkan wajah aslinya. Mata Wang Lin menjadi serius. Itu kamu. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi kakak Daniu masih anggun seperti sebelumnya. Namun, masih ada satu hal yang saya tidak mengerti.
Mengapa Anda menolak menjadi Suzaku berikutnya? Petik 2. Di planet Suzaku, di Laut Iblis, di Tanah Dewa Kuno, di pilar di tengah lautan darah, Tuosen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia dipenuhi dengan keengganan. Namun, itu segera menghilang dan diganti dengan cahaya merah yang intens. Kamu bisa mematahkan rasa ketuhanku, tapi kamu tidak bisa menghentikanku untuk kabur. Di sampingnya, setetes darah merah tua perlahan muncul. Tuosen menatap setetes darah merah dan mengungkapkan ekspresi gelap. Dengan ini, tidak akan lama lagi aku bisa keluar dari sini. Wang Lin, aku akan menyisihkanmu kali ini, tapi kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri lain kali. Bab 468 Makam Suzaku. Murid Wang Lin menyusut dan dia dengan tenang berkata, Mozi. Ini aku. Kakak dan Yu, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Pria itu melepas topengnya. Hari memang orang yang ditemui Wang Lin di kuil pada malam hujan itu dengan siapa dia berbicara tentang hidup dan mati. Wang Lin dengan tenang berkata, masa depanku bukan di planet Suzaku. Wang Lin sekarang mengerti mengapa kristal putih itu terbang ke arahnya. Mungkin ada hubungannya dengan orang ini. Mozi memandang Wang Lin, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Sayangnya, karena saudara dan Niu tidak mau, maka saya tidak akan membahas masalah ini. Matanya tiba-tiba dipenuhi dengan kebingungan dan tidak pulih untuk sementara waktu. Kali ini pandangannya tertuju pada Yun Kuezi. Klan abadi tertinggal, sepertiga dari planet Suzaku dapat diberikan kepadamu, tetapi setiap 1000 tahun, kamu harus menyerahkan tengkorak dari anggota klan berdaun 9 atau lebih tinggi. Yun Kuezi, apakah Anda setuju? Petik 2. Hati Yun Kuezi terasa pahit. Dia tahu bahwa dia tidak punya hak untuk menolak sekarang. Orang ini mewakili Cultivation Alliance. Klan immoral yang terabaikan tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dia mengangguk dengan berat. Yun Kuezi sepertinya tiba-tiba menjadi tua dan matanya menjadi redup. Tepat pada saat ini, gelombang mulai terbentuk di laut di bawah mereka dan runtuhnya makam Suzaku dimulai lagi. Saat laut mengamuk, Mozi mengangkat tangannya dan kristal putih di tangannya tiba-tiba mulai bersinar terang. Cahaya ini tiba-tiba menutupi laut dan mulai menyebar ke seluruh makam Suzaku. Cahaya menyebar seperti puluhan ribu kuda yang berlari kencang di atas laut dan segera menutupi seluruh makam Suzaku. Mozi dengan lembut berkata, tutup. Dengan satu kata, keruntuhan tiba-tiba berhenti, bumi yang runtuh dengan cepat terbentuk kembali, dan semua celah dengan cepat ditutup. Setelah 10 napas waktu, seluruh makam Suzaku telah pulih. Mozi melihat kristal putih di tangannya untuk terakhir kalinya dan kemudian melemparkannya ke laut. Kristal putih dengan cepat tenggelam ke laut dan menghilang. Kemudian dia menunjuk ke mayat Zuxi dan kristal berbentuk hati terbang keluar dari antara alisnya. Ada banyak retakan dalam pada kristal itu. Sepertinya itu bisa pecah kapan saja. Tetapi pada saat ini, retakan mulai menutup secara misterius, dan dalam 3 napas waktu, tidak ada retakan yang tersisa di kristal. Suzaku berikutnya. Pandangannya bergerak melewati Wang Lin dan ke Zhou Wutai, di mana dia berhenti sejenak. Jantung Zhou Wutai mulai berdetak lebih cepat. Dia sangat bersemangat dan tubuhnya sedikit gemetar. Garis keturunan naga hijau, Anda adalah kandidat yang memenuhi syarat, tapi, sayangnya, kultivasi Anda belum mencapai tahap transformasi jiwa. Tatapan Mozi berpindah dari Zhou Wutai dan ke Zixin, yang sedang berkultivasi di sebelah Zhou Wutai. Tungku budidaya, karena keberuntungan, dia mampu membalikkan situasi. Itu juga jarang, mata Mozi berbinar seperti dia telah membuat keputusan. Zhou Wutai tersenyum pahit dan diam-diam menghela nafas. Dia tahu bahwa level kultivasinya tidak cukup tinggi dan dia tidak punya harapan untuk mendapatkan gelar Suzaku. Tungku budidaya, ada yang aneh tentang dia. Mata Wang Lin berbinar. Dia memiliki beberapa masalah dengan Zixin sebelumnya, jadi mereka lebih seperti musuh daripada teman. Dia melihat perubahan pada tubuhnya. Ada sesuatu antara Zixin dan Qian Feng. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi di antara mereka, Zixin pernah menjadi tungku budidaya Qian Feng. Dia membunuh Qian Feng entah bagaimana mengabulkan keinginannya kepada gadis ini, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat Wang Lin sama sekali. Dia telah berkultivasi untuk waktu yang lama, tetapi dia belum pernah mendengar mantra yang memungkinkan tungku kultivasi mencuri dari tuannya. Mantra ini sangat misterius dan aneh, tetapi mantra yang paling misterius dan aneh memiliki kekurangannya sendiri yang mematikan.
Wang Lin lalu menatap Yun Kuezi. Dia yakin bahwa masalah ini pasti terkait dengan Yun Kuezi. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, Tuan Utusan. Mo Zi memandang Wang Lin. Wang Lin berkata, meskipun dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, itu tidak berarti dia tidak akan pernah. Tepat setelah dia mengatakan itu, Zixin yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Tatapan dinginnya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin bisa dengan jelas merasakan aura tebal milik Qian Feng padanya. Zixin dengan dingin berkata, Wang Lin, apa maksudmu? Wang Lin memandang gadis itu dengan mata tenang dan berkata, Junior, ketika saya mulai berkultivasi, kamu bahkan belum lahir. Bau susu ibumu bahkan belum mengering. Diam. Mata Zixin menyala, lalu dia tiba-tiba berdiri dan aura kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan menyebar. Dia menatap Wang Lin dan berkata, Wang Lin, saat itu kamu mengirim saya ke celah spasial dan saya hampir mati. Saya sudah mengingat ini di hati saya. Sebelumnya, tingkat kultivasi Anda lebih tinggi, tetapi sekarang bendera 1 miliar jiwa Anda hilang dan tingkat kultivasi Anda hanya pada tahap awal transformasi jiwa. Jika aku ingin membunuhmu, itu semudah melambaikan tanganku. Petik 2. Wang Lin dengan dingin melihat ke arah Zixin, menunjukkan sedikit ejekan, dan dengan tenang berkata, dan jika aku setuju untuk menjadi Suzaku berikutnya. Saat dia mengatakan itu, Zixin terkejut. Dia berjuang di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan berbicara lebih lama. Jika Wang Lin benar-benar menjadi Suzaku berikutnya dan menggunakan segel Suzaku untuk menyerangnya, dia tidak akan bisa melawan. Pada saat ini, dia dengan getir mengetahui bahwa dia masih takut pada Wang Lin. Meskipun dia memiliki kultivasi Qian Feng, perasaan ini masih ada. Mo Zi memandang Wang Lin dan tersenyum. Saudaraku dan Yu, apakah kamu ingin menjadi Suzaku berikutnya? Wang Lin dengan tenang berkata, Tuan utusan Tuhan, bahkan jika saya menjadi Suzaku berikutnya, saya hanya akan memberikannya kepadanya. Wang Lin menunjuk Zhou Wutai. Zhou Wutai tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya bergetar dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan rasa terima kasih. Mo Zi tersenyum tipis. Dalam pandangannya, gelar Suzaku ini terlalu remeh. Tidak peduli kepada siapa dia memberikannya, itu tidak masalah baginya sama sekali. Sebaliknya, Wang Linlah yang membuatnya tertarik. Setelah merenung sebentar, Mo Zi menunjuk Zhou Wutai. Kristal berbentuk hati terbang keluar dan bergegas menuju Zhou Wutai. Tubuh Zhou Wutai bergetar hebat saat jantung kristal perlahan tenggelam ke dalam tubuhnya di antara alisnya. Tinggallah di sini selama 1 tahun dan pahami segel Suzaku. Mulai sekarang, Anda adalah Suzaku ke-15. Namun, saya tidak membuka segel di Cultivation Planet Crystal. Biarkan seperti itu. Saat Mo Zi mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan Yun Kuezi dan Zixin menghilang. Di saat yang sama, tubuh Zhou Wutai perlahan tenggelam ke laut dan menghilang. Saat ini, hanya Mo Zi dan Wang Lin yang tersisa. Wang Lin merenung sedikit sebelum menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih banyak. Mo Zi tertawa dan berkata, Brother dan Yu, mungkin di masa depan saya akan memiliki hal-hal yang membutuhkan bantuan Anda. Saat itu, jangan tolak aku. Saya harus meninggalkan planet Suzaku dan melapor kembali ke Cultivation Alliance. Jika ada kesempatan di masa depan, kita akan bertemu lagi. Sekarang, mari kita pergi bersama. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Messenger, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan di dalam makam Suzaku. Mo Zi mengungkapkan senyuman itu bukan senyuman dan mengangguk. Dia menggerakkan tangannya dan simbol merah muncul. Ingatlah simbol ini. Ketika Anda ingin pergi, gunakan energi spiritual celestial Anda untuk membentuk segel ini dan Anda dapat pergi. Petik 2. Mo Zi melihat Wang Lin untuk terakhir kalinya dengan bijaksana sebelum berbalik, mengambil 1 langkah, dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, Wang Lin adalah satu-satunya yang ada. Aku telah mendapatkan kepingan jiwa milikku dan Wan Er. Suzaku berikutnya adalah Zhou Wutai, dan dia adalah orang yang bersyukur. Saya telah membantunya, jadi meskipun saya tidak ada, dia akan menjaga orang-orang yang saya kenal dan dengan demikian, saya juga bisa membiarkan pikiran saya tenang. Petik 2. Inilah alasan mengapa dia ingin Zhou Wutai menjadi Suzaku berikutnya. Itu agar tidak ada yang perlu dia khawatirkan di masa depan. Wang Lin merenung sedikit sebelum terbang ke kejauhan.
Dia tidak terbang jauh sebelum dia melihat 3 sinar cahaya hitam terbang ke arahnya dari kejauhan. 3 sinar cahaya berubah menjadi 3 jiwa utama sebelum Wang Lin, salah satunya adalah Qilin. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan bendera jiwa, mengibarkannya, dan ketiga jiwa utama masuk ke dalam bendera. Liu Mei ini pasti memiliki beberapa keahlian. Dia dikejar oleh 4 jiwa utama dan mampu menghancurkan salah satunya, dia telah meninggalkan makam Suzaku. Begitu aku pergi dari sini, aku harus membunuhnya. Bahkan sekarang, saya masih tidak memiliki perseteruan yang hebat dengan wanita ini, tetapi berulang kali dia bertindak melawan saya. Dia bahkan bekerja sama dengan Qian Feng untuk membunuhku. Aku tidak bisa membiarkan dia hidup. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengambil keputusan. 1. Mimpi, dengan Liu Mei tidak bisa mempengaruhi keputusan Wang Lin sedikit pun. Seperti yang dikatakan Liu Mei. Selain Limuan, Wang Lin kejam bahkan terhadap wanita. Kerugian dalam perjalanan ke makam Suzaku ini terlalu besar. Hanya 3 jiwa utama yang tersisa dan semua fragmen jiwa dihancurkan, kekuatan bendera telah sangat melemah, tapi dengan jiwa yang cukup, itu dapat diperbaiki menjadi kekuatan penuh. Sayangnya, jiwa yang berkeliaran tidak dapat digunakan, atau memperbaikinya akan jauh lebih mudah. Petik 2. The Cultivation Planet Crystal adalah item yang sangat penting sehingga menggunakannya untuk mengembangkan Ji Realem pasti bohong. Saat ini yang paling penting adalah menemukan Suli Guo. Aku harus mendapatkan pedang setengah bulan itu. Setelah Wang Lin membebaskan Suli Guo, dia terus mengawasinya. Sekarang dia mengunci Suli Guo, mengambil satu langkah, berubah menjadi asap hijau, dan bergegas. Masalah makam Suzaku berakhir di sini. Adapun klan immoral yang terbengkalai, setelah Yun Kuezi keluar dari makam Suzaku, mereka semua mundur ke barat laut dan menetap di sebuah benua di sana. Mereka tidak akan begitu saja berinteraksi dengan pembudidaya. Banyak pembudidaya tewas selama perang di planet Suzaku, meninggalkan banyak sekte sangat lemah dan dengan demikian, sekte mulai merekrut murid secara massal. Banyak orang yang tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi diambil oleh sekte. Ada juga beberapa orang yang sangat berbakat yang diseret keluar dari rumah mereka oleh beberapa sekte. Mereka diperlakukan sebagai harta karun, dan guru yang bermartabat secara pribadi mengajar mereka untuk mempersiapkan mereka menjadi inti sekte mereka. Di planet Suzaku, hanya ada satu kultivator ascendan tahap awal yang tersisa. Dia adalah nenek moyang sekte penghancur bumi yang menghabiskan seluruh hari-harinya dalam budidaya pintu tertutup dan tidak peduli dengan dunia. Meskipun dia tidak senang karena Zhou Wutai ditunjuk oleh utusan aliansi kultivasi, dia hanya bisa menerimanya. 1 tahun kemudian, Zhou Wutai keluar dari makam Suzaku. Meskipun budidayanya hanya pada puncak tahap akhir dari formasi jiwa, dengan segel Suzaku, ia dapat mengancam pembudidaya transformasi jiwa. Ia menjadi orang dengan tingkat kultivasi terendah untuk menjadi seorang kultivator bergelar. Dia tahu bahwa level kultivasinya terlalu rendah, jadi setelah dia muncul, dia segera pergi ke budidaya tertutup di Gunung Suzaku. Seluruh planet Suzaku menunjukkan tanda-tanda kedamaian yang telah lama hilang. Bab 469 1 tahun. Jauh dari planet Suzaku, Liu Mei terbang di kehampaan dengan cahaya ungu keemasan di bawah kakinya. Ekspresinya sangat jelek. Wang Lin, Liu Mei menggigit bibir bawahnya dengan keras saat dia bergerak melalui ruang seperti sambaran petir. Jika bukan karena fakta bahwa Tuan diam-diam memberi saya jiwa keempat, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup melawan keempat jiwa utama itu. Kilatan cahaya ungu keemasan muncul di dahi Liu Mei. Gambar jarum tipis terus berkedip. Saat kita bertemu lagi, aku tidak akan sedih. Wang Lin, Anda pasti tidak akan dapat mengenali saya setelah 1000 domain ilusi kejam menjadi 10.000 domain iblis ilusi. Mata Liu Mei menjadi dingin dan sosoknya menghilang di antara bintang-bintang. Liu Mei bukanlah satu-satunya yang meninggalkan planet Suzaku. Saat ini ada gadis lain yang dengan cepat bergerak melintasi angkasa. Gadis ini mengenakan kerudung ungu dan matanya tenang. Dia adalah Zixin. Planet Suzaku, negara Chu, sekte Cloud Sky. Saat ini ada satu orang yang duduk di dalam villa yang telah lama ditinggali Limuan. Orang ini mengenakan jubah putih dan rambut hitamnya berserakan di belakangnya. Meski dia terlihat normal, dia mengeluarkan aura misterius yang membuat orang sulit melupakannya. Matanya tenang dan jernih seperti anak kecil, tapi juga terlihat sangat dalam, membuat orang mudah tersesat di dalamnya.
Pada saat ini, ekspresinya tenang saat dia duduk di sana dan melihat keluar jendela. Di ruang terbuka di luar berbaring seekor harimau dengan malas berjemur di bawah sinar matahari. Sesekali ia akan membuka matanya, menggeram pelan, berbalik, dan membiarkan perutnya berjemur di bawah sinar matahari juga. Di bawah naungan dekat harimau adalah seorang wanita duduk dalam posisi lotus. Wanita ini memiliki penampilan yang sangat murni. Kenaifannya membuatnya semakin menawan. Dia duduk di sana seolah-olah sedang berkultivasi. Dua helai gas putih keluar dari hidungnya dan melayang di atas kepalanya. Pria di dalam villa itu tidak lain adalah Wang Lin. 1 tahun yang lalu dia meninggalkan makam Suzaku dan kembali ke Chu. Tepat setelah dia kembali, dia segera pergi ke kultivasi tertutup selama setahun. Dalam waktu 1 tahun, Wang Lin menyembuhkan semua luka yang didapatnya di makam Suzaku dan tingkat kultivasinya naik sedikit. Meskipun dia belum mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, budidayanya pada tahap awal transformasi jiwa bahkan lebih stabil. 7 hari yang lalu, Suzaku Zhou Utai mengundangnya ke upacara pengangkatannya, tetapi Wang Lin menolaknya. Zhou Utai mengerti bahwa Wang Lin tidak akan tinggal, jadi dia tidak memaksakan topik pembicaraan. Dia berjanji bahwa selama dia, Zhou Utai, bernapas, maka teman-teman Wang Lin akan hidup dengan damai. Wang Lin melihat keluar jendela sebelum menarik pandangannya. Dia menamparkan tas pegangan dan pedang surgawi terbang dan melayang di hadapannya. Saat pedang surgawi muncul, bilah setengah bulan terbang keluar dari tas dengan sendirinya. Pedang itu mengelilingi pedang surgawi seolah-olah sangat bahagia. Guru, nomor 4 telah saya jinakkan untuk menjadi sangat patuh. Nomor 4, datang dan sapa Tuan. Suara Suli Guo berasal dari pedang surgawi, lalu asap hitam melayang keluar dari pedang dan mengambil wujudnya. Dia terlihat sangat bangga. Pedang setengah bulan bergetar dan kemudian asap biru tua keluar dari bilahnya dan berubah menjadi bentuk anak laki-laki. Sosok anak laki-laki itu tidak berbeda. Setelah muncul, itu membungkuk ke arah Wang Lin saat itu mengirimkan pesan indera ilahi. Salam. Setelah melihat pedang ini, jauh di lubuk hati Wang Lin tidak bisa tidak mengagumi Suli Guo. Saat itu, ketika dia menemukan Suli Guo, dia tidak tahu apa yang dilakukan Suli Guo, tetapi dia sangat akrab dengan pedang setengah bulan. Ketika pedang setengah bulan melihat bahwa Suli Guo akan pergi, pedang itu segera menyusul. Semua ini di luar dugaan Wang Lin. Meskipun Wang Lin masih tidak bisa mengendalikannya atau menanamkan akal ilahi ke dalamnya, begitu Suli Guo menghadapi bahaya, pedang setengah bulan akan membantu. Akibatnya, harga diri Suli Guo melonjak. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut pada Wang Lin dan Wang Lin menahan hidupnya, Suli Guo pasti sudah memberontak. Wang Lin tahu bahwa dia bukan tandingan pedang setengah bulan. Jika dia mulai melawannya, itu akan menjadi situasi yang sulit. Namun, untuk beberapa alasan, pedang setengah bulan sangat menyukai Suli Guo, jadi Wang Lin menggunakan Suli Guo untuk mengendalikannya. Selama tahun ini, Wang Lin telah mencoba mempelajari pedang setengah bulan ini. Hanya pecahan jiwanya yang cukup kuat untuk membentuk pedang ini. Tetapi bahkan sampai sekarang, dia masih belum membuat kemajuan, dan seiring berjalannya waktu, Wang Lin tidak lagi menghabiskan waktu untuk masalah ini. Tuan, saya akan membawa nomor 4 untuk berjalan-jalan. Setelah dia melihat Wang Lin mengangguk setuju, dia segera keluar dari jendela. Pedang setengah bulan dengan cepat mengikuti dan melepaskan serangkaian dengungan pedang. Pedang dan bilahnya menghilang di langit entah kemana. Wang Lin menyentuh tas pegangannya. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan sebelum dia pergi. Banyak harta karun di tasnya yang perlu disempurnakan lagi. Bagaimanapun, perjalanan ke planet Tian Yun ini diselimuti kabut. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Selagi dia memikirkan ini, suara yang sangat arogan datang dari kehampaan dan masuk ke telinga Wang Lin. Wang Lin, datang dan lihat masalah yang Anda minta untuk saya selidiki. Saya berada di luar kota Phoenix di sebuah desa bernama Mulberry. Di masa depan, jangan bersaudara dengan hal-hal kecil ini. Aku terlalu menikmati hidupku sebagai raja, jadi aku tidak punya waktu untukmu. Itu benar, ketika kamu akan pergi, katakan saja padaku dan kita bisa pergi bersama. Suara si Tunan dipenuhi dengan kegembiraan dan kemudian menghilang. Wang Lin mengungkapkan senyuman. Ketika dia bertemu si Tunan lagi setelah keluar dari makam Suzaku, mereka awalnya akan kembali ke Chu dan pergi bersama setelah berurusan dengan beberapa masalah.
Namun, di tengah jalan menuju Chu, si Tunan melihat sebuah istana fana dan keinginan untuk menjadi raja muncul. Tidak peduli apa, dia tidak akan pergi ke Chu bersama Wang Lin dan malah bergegas menuju istana itu. Wang Lin tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi keesokan harinya, raja menjadikan si Tunan seorang raja yang setara dengan raja yang sebenarnya. Sejak saat itu, dia menjalani kehidupan tanpa beban. Namun, dia tidak lupa meninggalkan planet ini dan memberitahu Wang Lin untuk memberitahunya ketika dia siap untuk pergi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, berdiri, membuka pintu, dan keluar. Saat dia keluar, gadis di bawah naungan membuka mata indahnya. Setelah melihat Wang Lin, dia tersenyum, mengakhiri kultivasinya, dan dengan gembira berkata, "Paman, bagaimana menurutmu kecepatan kultivasi Raw Air? Saya sudah mencapai lapisan kedua kondensasi Qi." Petik 2. Gadis ini adalah Zhou. Setahun yang lalu, setelah Wang Lin tiba di Chu, dia segera memanggil pagoda dan membiarkan Zhou dan Little White keluar. Wang Lin telah meninggalkan banyak makanan di dalam pagoda untuk dimakan Zhou. Setelah Zhou keluar, dia memintanya untuk mengajarinya cara berkultivasi. Wang Lin tidak bisa menang melawannya, jadi dia memberinya mantra untuk Qi kondensasi. Zhou telah menjadi dewasa dalam sekejap mata. Wang Lin tidak bisa membantu tetapi memikirkan Lim Wuan ketika dia melihat Zhou. "Paman, ada apa?" Zhou berjalan dan menatap Wang Lin dengan tatapan aneh. Pengetahuan Zhou tentang Lim Wuan dihapus oleh Wang Lin, jadi dia secara alami tidak akan tahu apa-apa tentang dia. Sedangkan untuk kulit putih kecil, dia secara alami tidak akan memberitahu dia tentang itu. Menyentuh sehelai rambut Zhou, Wang Lin menunjukkan tatapan lembut. Tatapan seperti ini jarang terjadi dari Wang Lin. Meskipun dia tampak seumuran dengan Zhou, tatapan lembut ini terlihat sangat alami. Wang Lin dengan lembut berkata, "Paman semakin tua. Melihatmu membuatku berpikir tentang seseorang yang aku kenal." Zhou tertawa. Suaranya seperti suara bel yang berdering tertiup angin. Dia tertawa dan berkata, "Paman, kamu sama sekali tidak tua. Seorang adik magang baru saja bertanya kepada saya kemarin apakah Anda adalah kakak laki-laki saya." Petik 2. Wang Lin tersenyum tipis. Anak ini menghabiskan sepanjang hari kemarin untuk berkultivasi, jadi tidak ada saudara magang junior sama sekali. Dia mengatakan itu untuk menghiburnya. "Paman sudah berkultivasi selama 600 tahun, bagaimana mungkin saya tidak menjadi tua?" Wang Lin menghela nafas. Matanya menunjukkan perjalanan waktu. Dia telah mengalami terlalu banyak dalam 600 tahun. Dari manusia fana yang tidak ada yang tahu, dia mencapai titik dia hari ini selangkah demi selangkah. Pada saat ini, dialah orang yang memutuskan siapa Suzaku berikutnya. Ketika dia merefleksikan semua ini, Wang Lin terkadang merasa itu semua hanya mimpi. 600 tahun kultivasi memungkinkan Wang Lin untuk melihat melalui banyak waktu. Juga, dia telah menguatkan hatinya, membuatnya semakin luar biasa. "Ruer, apakah kamu masih ingat orang tuamu?" Wang Lin menatap Zhou. Tubuh Zhou bergetar saat dia menunjukkan ekspresi kebingungan. Tak lama kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Hanya kenangan yang samar." Wang Lin menatap Zhou dengan sedikit permintaan maaf di matanya. Jika bukan karena dia akan bersama orang tuanya dan akan memiliki masa kecil yang penuh kehangatan, tidak seperti sekarang di mana dia hanya memiliki seekor harimau sebagai teman. "Ruer, paman akan membawamu pulang," kata Wang Lin lembut. Dengan satu gelombang lengan bajunya, awan muncul di bawah mereka dan terbang ke kejauhan dengan Zhou di atasnya. Little White dengan cepat membalik dan tidak lagi berjemur di bawah sinar matahari. Dia meraung, melompat ke langit, dan dengan cepat mengikuti mereka. Di awan, Zhou menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut bertanya, "Paman, kamu menemukan orang tuaku." "Saya menemukan mereka." "Zhou, ingatlah bahwa begitu Anda melihat orang tua Anda harus berbakti kepada mereka. Ingatlah bahwa cinta berbakti adalah cinta pertama yang dimiliki orang. Jika Anda tidak bisa berbakti, maka Anda tidak bisa dianggap sebagai orang," kata Wang Lin. Seolah-olah sosok orang tuanya muncul di depan matanya. Zhou mengangguk, lalu dia melihat ke arah Wang Lin dengan sedikit ragu-ragu dan berkata, "Paman, bukankah kamu mengatakan akan membawaku ketika kamu meninggalkan planet Suzaku?" Wang Lin memandang Zhou dan menghela nafas. "Ruer, nasib kita berakhir di sini. Paman."
Tubuh Zouru mulai bergetar, ekspresinya sangat berubah, matanya menjadi merah, dan air mata mulai memenuhi matanya. Jangan katakan lagi, kata Wang Lin, dengan nada berat. Dengan satu langkah, awan di bawah mereka terbang lebih cepat. Little White meraung di belakang mereka dan terus terbang. Dia diam-diam berpikir, meskipun kakek macan ini tidak bisa berlari secepat kamu, kamu bermimpi jika kamu berpikir kamu bisa menyingkirkanku dengan mudah. Bahkan jika saya batuk darah, saya masih akan menyusul. Bab 470 Koneksi penting kita berakhir. Planet Suzaku, di luar kota Phoenix Dichu, di desa Fana. Pagi itu di musim semi. Ada asap keluar dari berbagai rumah dan ada suara anjing menggonggong bersama anak-anak bermain. Rumah kelima di sebelah timur desa adalah rumah sederhana. Seorang wanita yang sedikit lebih tua sedang jongkok di dapur, menyalakan kompor untuk bersiap memasak. Sosoknya sedikit bengkok dan penuh usia. Asap keluar dari kayu bakar, menyebabkan dia batuk, jadi dia segera mengambil kipas bambu. Setelah dikipasi sedikit, asapnya akhirnya berserakan. "Rus Mom," sebuah suara memanggilnya dari kamar sebelah dapur. Wanita itu meletakkan kipas angin dan menyekat tangannya di gaunnya. Dia segera meninggalkan dapur dan tiba di kamar tempat suara itu berasal. Setelah membuka pintu dan memasuki kamar, dia melihat seorang lelaki tua duduk di tempat tidur. Matanya cekung dan kerutan menutupi wajahnya. Seluruh tubuh pria itu hanya tinggal kulit dan tulang dan matanya tidak bercahaya. Wanita itu tiba di samping tempat tidur, lalu dia melihat pria itu dan air mata keluar dari matanya. "Suamiku, kamu mau makan apa?" Pria itu mengangkat tangan kanannya dan wanita itu dengan cepat membantunya duduk. "Ibu Ru, kemarin aku bermimpi bahwa putri kami pulang ke rumah," sedikit cahaya muncul di mata laki-laki itu. "Putri kami akan segera pulang." Air mata wanita itu mulai mengalir. "Iya, dia akan segera pulang," ucapnya. "Saya menyesali keputusan saya saat itu. Aku seharusnya tidak membiarkan Daois itu membawanya pergi." Dalam sekejap, 20 tahun telah berlalu dan saya tidak tahu bagaimana dia, pria itu terlihat lebih tua. Wanita itu menyeka air matanya dan berbisik, "Jangan khawatir, putri kami beruntung. Dia pasti aman." Petik 2. Keduanya adalah orang tua Zouru. Selama invasi klan abadi yang terabaikan, mereka terpaksa pindah ke sini untuk menjauh dari perang. Namun, kedua tetua ini selalu memikirkan Zouru. Zouru dibawa pergi oleh Daois itu selalu menjadi duri di hati mereka. Tahun-tahun kerinduan membuat duri ini semakin lama dan lebih kuat, membuat rasa sakit semakin parah. Ayah Zouru selalu menyesali ini. Setelah dia sakit, dia tidak pernah menjadi lebih baik dan menjadi semakin kurus dari hari ke hari. Semua beban rumah tangga jatuh pada ibu Zouru. Seorang ibu rumah tangga harus menghidupi seluruh keluarga. Namun, dalam mimpinya, air mata memenuhi matanya dan dia masih memanggil nama Zouru. "Putri kami akan pulang. Suamiku, kemarin kau bermimpi tentang kepulangannya. Impianmu pasti akan menjadi kenyataan." Wanita itu menyeka air matanya. Ayah Zouru menghela nafas panjang dan hendak mengatakan sesuatu saat matanya terkunci ke pintu. Seolah-olah seluruh tubuhnya membeku dan tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Wanita itu terkejut saat dia berbalik untuk melihat kemana suaminya memandang. Saat tatapannya mencapai pintu, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dia melihat seorang gadis berdiri di depan pintu. Gadis ini sangat menawan dan memiliki rambut hitam panjang tergerai. Penampilannya agak mirip dengan kenangan samar pasangan itu tentang Zouru. Wanita itu dengan ragu-ragu berbisik, "Kamu, Ibu." Air mata tiba-tiba jatuh dari mata gadis itu saat dia tiba di samping wanita itu dan mulai menangis. "Ruer, itu benar-benar Ruer. Suamiku, dia benar-benar kembali." Wanita itu menjadi sangat gembira hingga air mata mengalir di pipinya. Wanita itu memeluk gadis itu dan mulai menangis. Ayah Zouru tampaknya tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dia duduk sendiri. Dia memandang Zouru saat air mata mengalir di pipinya dan berkata, "Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Putri saya telah kembali ke rumah." Petik 2. Di luar rumah, Wang Lin menghela nafas. Dia dipenuhi dengan penyesalan terhadap keduanya. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan sinar energi spiritual diam-diam memasuki masing-masing orang tua Zouru. Tubuh ayah Zouru benar-benar pulih dan dipenuhi dengan vitalitas. Ibu Zouru juga sama. "Ruer, paman pergi."
Setelah merenung sebentar, Wang Lin pergi. Dia tampak sangat suram dan kesepian. Di dalam rumah, Zhou Ru sepertinya merasakan sesuatu, lalu dia melihat keluar jendela dan melihat sosok yang suram dan kesepian. Paman, akankah Ru'er memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu lagi dalam hidup ini, pikir Zhou Ru. Duka di hatinya semakin dalam. Dalam hatinya, Wang Lin lebih penting daripada orang tuanya. Lagi pula, dia telah bersama Wang Lin sejak dia masih kecil. Paman, aku akan terus berkultivasi sampai aku bisa meninggalkan planet Suzaku. Saat aku bisa pergi, aku akan datang mencarimu. Saat itu, Ru'er kecil tidak akan lagi menyeretmu ke bawah. Petik 2. Wang Lin pergi. Little White mengeluarkan beberapa geraman di luar rumah Zhou Ru. Mata besarnya melihat ke dalam rumah Zhou Ru dan keengganan. Tak lama setelah itu, dia mengeluarkan raungan keras sebelum melompat ke langit dan menghilang dalam sinar cahaya putih. Raungan ini mengejutkan semua penduduk desa di desa, tetapi ketika mereka keluar, mereka tidak menemukan apapun. Namun, semua ternak di desa tidak berani meninggalkan kandang selama sebulan. Setiap malam, tubuh mereka bergetar hebat seolah-olah mengalami trauma. Negara Chu. Tubuh Wang Lin muncul di luar Cloud Sky Sect. Tai Yan, keluar untuk menemuiku. Suara Wang Lin bergema di Cloud Sky Sect. Sinar cahaya dengan cepat terbang dari Cloud Sky Sect. Cahaya berhenti 10 kaki di depan Wang Lin, menampakkan seorang lelaki tua. Orang ini adalah Tai Yan. Tian telah mencapai formasi jiwa dan negara Chu telah menjadi negara budidaya peringkat 4. Tai Yan ada di sini. Tai Yan menggenggam tangannya dan dengan hormat berdiri di sana. Hatinya dipenuhi rasa hormat terhadap Wang Lin. Di planet Suzaku, nama Wang Lin adalah sebuah legenda. Wang Lin, juga dikenal sebagai Cheng Niu, memotong lengan kupu-kupu merah, membunuh Qian Feng, mengejutkan Liu Mei, memaksa Zixin mundur, dan dengan satu kata membuat Zhou Wutai menjadi Suzaku ke-15. Semua ini menyebar ke setiap pembudidaya di seluruh planet Suzaku. Hampir tidak ada yang tidak tahu cerita ini. Di hati Tai Yan, Wang Lin adalah surga dan kata-katanya adalah hukum surga yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sekantong pegangan terbang dan mendarat di tangan Tai Yan. Jika Zhou Ru bisa berkultivasi ke tahap jiwa baru lahir sendiri, berikan ini padanya. Jika dia tidak bisa, lupakan saja. Ada segel oleh saya di atasnya. Segel ini sangat sederhana. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mempelajarinya dengan cermat dan Anda akan dapat memecahkannya suatu hari nanti. Petik 2. Suara Wang Lin sangat jelas. Tai Yan terkejut dan kemudian dia dengan cepat berkata, Tai Yan tidak berani. Ini adalah hadiahmu untuk Zhou Ru. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan berani membukanya. Petik 2. Wang Lin memandang Tai Yan dan mengangguk. Anda sebaiknya tidak bernafsu padanya, atau Anda akan menanggung akibatnya. Ingat ini dengan baik. Petik 2. Hati Tai Yan bergetar dan dia mengingatnya di dalam hatinya. Dia tidak akan berani mengabaikan kata-kata Wang Lin, untuk tidak mempercayai kata-kata Wang Lin. Perasaan ini mengikutinya bahkan sampai kematiannya. Wang Lin melihat sekeliling dengan baik sebelum menghela nafas. Kemudian tubuhnya berubah menjadi awan asap hijau dan dihamburkan oleh angin. Tai Yan benar-benar basah oleh keringat. Dia dengan hati-hati meletakkan tas penahan dan kembali ke Cloud Sky Sect. Di bagian paling utara planet Suzaku di mana negara Sue Yue dulu berada, dan di mana angin sedingin es bisa mendinginkan seseorang sampai ke tulang. Tidak ada yang tahu kapan, tapi sebidang bunga mawar telah tumbuh di sini. Namun, mawar itu tidak merah tapi putih. Ladang mawar putih tumbuh di tempat yang dingin ini dan aromanya memenuhi area tersebut. Di bagian timur daerah itu, ada lembah es, dan di dalam lembah itu satu mawar biru tumbuh. Tumbuh menghadap angin dingin dan cabangnya seperti es. Itu seperti seorang gadis yang bangga berdiri di sana, menciptakan pesonanya sendiri. Pada hari ini, seseorang memasuki lembah. Orang ini mengenakan jubah putih dan terlihat tenang. Pada saat orang itu masuk, mawar biru sepertinya telah memperhatikan dan mengeluarkan aroma. Lembah itu tiba-tiba dipenuhi dengan aroma mawar biru. Seolah-olah ada seorang gadis menari di lembah, memberi orang perasaan yang sangat misterius. Pemuda berjubah putih berdiri diam di belakang mawar biru. Dia melihatnya untuk waktu yang lama sebelum berjongkok dan mencabutnya dengan lembut. Lalu dia berbalik dan pergi. Saat pemuda itu pergi, semua mawar putih mulai layu dan mati.
Seolah-olah mereka hanya tumbuh untuk menemani mawar biru itu. Ketika mawar biru diambil, mereka kehilangan alasan untuk hidup, sehingga mereka hanya bisa berpencar. Negara Zhao, kaki Gunung Hangyue, rumah leluhur keluarga Wang. Pada hari ini, seorang pemuda berjubah putih salju diam-diam muncul di kuil rumah leluhur. Dia diam-diam melihat deretan tablet sebelum mengunci pandangannya pada dua di atas. Pemuda itu diam-diam menatap mereka untuk waktu yang sangat lama dan tidak pernah bergerak. Ini berlangsung selama 1 hari 1 malam. Pagi hari kedua, seorang pelayan datang untuk menutup kamar. Ketika pelayan itu melihat pemuda berjubah putih salju itu, dia hendak meminta bantuan, tetapi tubuhnya tiba-tiba melunak dan jatuh ke tanah. Pemuda itu diam-diam melihat tablet, matanya dipenuhi dengan ingatan. Dia berdiri di sana selama 3 hari 3 malam. Setiap hari, ingatan di matanya semakin dalam. Dan 2 aliran air mata jatuh dari pipinya. Setelah 3 hari, pemuda itu akhirnya pindah. Dia perlahan berlutut di tanah dan melakukan koutou. Ayah, ibu, putramu akan pergi. Gumam pemuda itu, lalu dia berdiri dan berjalan keluar dari kuil. Saat ini ada banyak orang yang berdiri di luar kuil. Ada pria dan wanita, tua dan muda di antara orang-orang di luar. Mereka semua mengenakan pakaian mewah dan semua tampak diberkati. Bahkan ada beberapa pembudidaya di antara mereka. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, mereka terlihat sangat heroik. Orang di depan adalah Wang Zuo. Suatu hari yang lalu, Wang Zuo merasakan panggilan untuknya, jadi dia datang ke sini. Ketika dia tiba di kuil, dia merasakan kehadiran Wang Lin. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak menyembunyikan kehadirannya dan bahwa panggilan yang dia rasakan juga dari Wang Lin. Itulah mengapa dia datang dan juga mengapa dia memanggil semua keluarga Wang ke sini. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, dia membuat mereka berhenti dan meminta para pembudidaya membawa mereka ke sini.